Bertahan hidup sendirian di alam liar selama puluhan hari, dan kalian bisa bawa pulang hadiah $500.000. Bayangin aja kompetisi survival kayak gini, pasti banyak dari kalian yang pengen ikutan nyoba, kan? Pendaftar alone musim kedua ini membludak sampai 3.500 orang. 3.500 orang ini datang dari berbagai latar belakang, dan mereka semua super pede dengan skill bertahan hidup mereka. Rela kelaparan demi dapetin $500.000, di mana lagi ada tawaran gila kayak gini. Tapi, bro, acara ini bukan asal daftar langsung masuk. Dari semua video pendaftaran yang masuk, tim produksi cuma milih 20 peserta buat ikutan tes langsung di lapangan. Siapa master survival yang asli bakal langsung kelihatan. Akhirnya, setelah lewat tes, bikin shelter, nyalain api, berburu, dan pakai kamera, 4 ujian dasar ini nyaring mereka jadi 10 peserta final. Kalau di musim pertama, 6 orang gugur dalam 8 hari, itu karena mereka belum paham permainannya. Nah, 10 peserta di musim kedua ini harusnya bisa pamer skill survival yang jauh lebih brutal. Musim ini, lokasinya ada di Pulau Vancouver, Kanada. Bertahan hidup di pulau mungkin kedengarannya biasa aja, cuman ada beruang hitam, puma, dan serigala yang keluyuran di mana-mana. Tapi banyakan beruang hitam sih, yang siap bikin jantungan kapan aja. 10 peserta masing-masing bawa 10 barang. Peserta pertama kita, Desmond, seorang pria berusia 37 tahun. Badannya kekar, kelihatannya sih jagoan banget. Di dekat lokasi drop Desmond, ada sumber air tawar yang melimpah. Beruntung banget, jadi langkah selanjutnya adalah bikin shelter. Air, shelter, lalu makanan. Itu urutan rencana survival Desmond. Sangat masuk akal dan pikirannya jernih. Tapi pas dia masuk lebih dalam ke hutan, dia langsung panik. Di tanah banyak banget kotoran beruang hitam. Pulau Vancouver emang salah satu tempat dengan populasi beruang hitam terpadat di dunia. Ada sekitar 7.000 beruang hitam, hampir 1.000 puma, dan 200 serigala. Desmond ini mantan militer, ngabdi selama 7 tahun. Dia bilang pengalamannya di militer bikin dia tuh punya nyali buat ngadepin tantangan seberat apapun. Dia bahkan sempat bercanda sama teman-temannya, kalau kalian lihat aku berantem sama beruang di TV, ya nggak usah khawatirin aku, mending kalian bantuin beruangnya. Ya, namanya juga omong kosong bareng temen. Tapi aku rasa orang ini punya sesuatu. Kumpulin nyalimu. Bro, masa takut cuman karena beberapa tumpuk kotoran? Nggak usah berantem sama beruang. Fokus aja bertahan hidup. Nggak perlu terlalu cemas dan parno. Jam 10 pagi, kita pindah ke peserta kedua, Larry. Larry ini mukanya kalem, kelihatannya santun dan rapi. Padahal aslinya, dia ini emosian banget bro. Berani taruhan. Dia ini peserta paling gampang meledak sepanjang sejarah Alone. Seberapa parah emosinya, hari ini Larry mau naik ke bukit, nyari kayu yang lebih gede buat bikin shelter. Tapi tanah di sini licin banget dan banyak semak belukar. Ditambah lagi hujan, Larry kepleset dan jatuh berkali-kali. Matanya juga terus-terusan kecolok ranting pohon. Larry ketawa dan bilang, kalau ketemu kesulitan kita harus senyum. Senyum apaan, singkirin barang rongsokan ini. Tiba-tiba aja dia mulai ngomel dengan sensor di mana-mana, padahal tadi masih ketawa. Kena hal sepele dikit, langsung meledak amarahnya. Sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih si Larry. Kalau aku disuruh jalan di tempat kayak gini, pasti bakal ngamuk juga. Larry punya 2 anak cowok di militer dan cewek kuliah di luar kota. Dia dan istrinya, Rachel, udah bareng sejak SMA dan tetap mesra sampai sekarang. Keluarganya sangat harmonis, jadi kelihatannya Larry bisa ngontrol emosinya. Cuman emang ranting-ranting ini nyebelin banget. Kalian lihat, sebentar aja setelah gubuk Larry selesai dibangun, dia langsung bisa tersenyum lagi. Wah, tempat ini indah banget. Jam 11 siang, balik lagi ke Desmond. Gara-gara ngelihat terlalu banyak jejak beruang hitam, Desmond mutusin buat ngegantung semua barangnya di tempat tinggi. Perhatiin ya, dia bahkan belum punya makanan sekarang, cuma sekadar gantung barang-barangnya dulu. Tapi dia malah milih ranting yang tipis gitu. Rantingnya nggak kuat nahan beban dan langsung patah. Katanya mau berantem sama beruang, kok sekarang panik gini sih bro? Rencana survival yang awalnya jernih, seketika jadi berantakan. Sampai jam 1 siang, Desmond masih ngegendong tasnya, nyari tempat yang aman buat netap. Dia pikir menjauh dari kotoran beruang bisa bikin hatinya lebih tenang. Malah makin masuk hutan, makin banyak jejak beruangnya. Atau mungkin itu bukan jejak beruang sama sekali, tapi imajinasinya malah kemana-mana. Apa ini bekas cakaran beruang di pohon? Kok rumput di sana kayak ada yang abis tiduran, dedes babe?
Apalagi setelah dengar suara-suara aneh, Desmond makin panik, langsung ambil langkah 1000. Selanjutnya kita beralih ke peserta nomor 3, Mary. Pas baru turun dari helikopter, Mary kayak masih blank gitu. Baru pas siang hari dia mulai tenang dan mulai cari tempat buat bikin shelter. Proses adaptasinya bisa dibilang lumayan lambat sih. Mary berusia 36 tahun dan punya 2 anak perempuan. Dulu dia ini mantan petugas pemadam kebakaran hutan loh. Katanya wanita itu lemah, tapi seorang ibu itu kuat. Mary siap berjuang habis-habisan demi kedua anaknya. Karena tenaganya terbatas, gubuk yang dibikin Mary ukurannya kecil. Terpalnya masih sisa banyak banget setelah dipasang, jadi sisanya dia lipat ke bawah buat cegah air merembes dari tanah. Cuma bisa melipat sisa terpalnya ke bawah biar air nggak merembes dari tanah. Peserta keempat yang muncul, Tracy. Umurnya 44 tahun ini, badannya benar-benar besar dan berotot. Gerakannya memang agak lambat, tapi tenaganya luar biasa kuat. Pohon kecil yang ngalangin jalan bisa langsung dia dorong rubuh pakai tangan kosong. Tracy mau bangun tempat berlindungnya di sini. Jadi semua faktor bahaya di sekitarnya harus disingkirkan. Tracy juga mantan tentara. Walaupun sekarang badannya agak gemuk, tapi kelihatannya ini bukan lemak sembarangan. Walaupun sekarang badannya agak gemuk, tapi kelihatannya ini bukan lemak sembarangan. Di dekat tepi sungai tempatnya mendarat ada banyak banget kerang. Buat Tracy ini tuh makanan yang super lezat. Tapi kenapa dia cuma berdiri diam dan nggak memakannya? Bukan nggak mau, tapi dia memang nggak boleh memakannya. Gara-gara fenomena pasang merah, para peserta dilarang keras makan kerang apapun di sini. Pasang merah itu fenomena ledakan populasi alga beracun dalam jumlah besar. Racunnya bisa menembus dan diserap ke dalam daging kerang. Tracy cuma bisa ngeliatin kerang yang jumlahnya nggak habis dimakan itu. Hatinya pasti nyesek banget, sayang banget, padahal kerang kecil ini rasanya enak banget. Jam 4 sore Desmond duduk di tepi pantai kebingungan. Sekarang dia udah sepenuhnya dikuasai rasa takut sama beruang hitam. Ngapain aja bawaannya parno terus, takut banget tiba-tiba ada beruang hitam yang menerkamnya. Dia bahkan nggak berani menatap ke hutan karena itu bikin dia merinding. Kalau mentalnya udah begini, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Desmond, bahkan sebelum hari pertamanya kelar, memilih menyerah dari kompetisi gara-gara takut beruang. Waktu kru acara datang jemput, mereka semua ngira Desmond beneran ketemu beruang hitam. Ternyata dia cuma ngelihat kotoran beruang doang. Desmond bener-bener dikalahkan oleh mentalnya sendiri. Beruang hitamnya padahal nggak pernah muncul sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, mendingan dari awal nggak usah sok jagoan di depan teman-temannya deh. Balik dengan cara kayak gini, semoga aja orang-orang lebih bisa maklum dan nggak ngetawain dia. Malam harinya, Tracy duduk di dalam tenda kecilnya. Dia juga dengar suara-suara aneh dari sekelilingnya. Dia emang takut, tapi nggak sampai bikin dia nyerah. Di alam liar, dengar suara aneh sedikit, itu hal yang wajar banget, bro. Island tapi tiba-tiba suaranya makin mendekat. Tracy buru-buru ngeluarin klakson udara buat jaga-jaga. Harusnya sih aman, mungkin cuma seekor puma. Pomen, Al di sisi lain, Mary keganggu banget sama suara hujan yang terlalu deras. Pomen, Al berisik banget sampai bikin dia nggak bisa tidur dan kesal. Terus, pas dia bangun keesokan paginya, dia malah nemuin bagian bawah kantong tidurnya udah kebanjiran. Padahal di bawahnya udah dilapisin terpal. Ujung-ujungnya kantong tidur dan beberapa perlengkapannya basah kuyup juga. Kantong tidur yang basah itu mustahil buat dipakai tidur, bahaya. Mary buru-buru bangun dan beres-beres. Lalu dia membangun ulang pondok kecilnya. Terakhir, dia pasang lapisan terpal lagi buat cegah air tanah merembes masuk. Hujan benar-benar musuh terbesar yang paling dihindari para peserta saat ini. Coba lihat Larry yang rela naik turun bukit cuma demi dapetin sedikit kayu bakar kering ini. Bikin api pakai kayu kering dulu, terus diseduh secangkir teh panas. Larry langsung ngerasain kehangatan yang luar biasa. Hatinya juga jadi lebih tenang dan nggak begitu emosian lagi. Malam harinya, Larry juga dengar suara auman binatang buas. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia langsung keluar tenda dan berteriak ngusir hewan itu. Binatang buasnya harus diusir biar dia bisa tidur dengan tenang. Hari kelima jam 7 pagi. Mary bangun pagi-pagi banget dan kepalanya masih terasa pusing. Hujan turun semalaman suntuk dari kemarin. Dia sampai halusinasi dengar ada yang manggil ibu. Pas sadar ternyata itu bukan suara anak-anaknya, melainkan kicauan burung. Karena tempat berlindungnya terlalu kecil dan cuma muat buat rebahan, jadi Mary berencana bikin layar pemantul panas biar gampang nyalain api. Membangun tempat perapian kecil di antara 2 pohon besar. Sekarang mari kita lihat peserta nomor 5, Justin. Pagi-pagi buta dia udah jalan-jalan cuma pakai celana pendek. Justin ini pantang tidur malas, dia lebih suka olahraga. Dia mengabdi di militer selama 15 tahun dan baru aja pensiun.
Sebagian besar karirnya di militer dihabiskannya sebagai seorang penembak jitu yang luar biasa. Setelah pensiun dan pulang, dia nyadar kalau di komunitas veteran banyak banget yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Buat mencegah tragedi itu terjadi, Justin ngajak mantan rekan-rekan tentaranya buat pergi hiking bareng. Biar mereka bisa lebih dekat dan menyatu dengan alam, proaktif dan optimis, itulah strategi bertahan hidup ala Justin. Kalau kalian cuma duduk di rumah tiap hari, kalian bisa melewatkan seisi dunia. Mendingan lebih sering keluar jalan-jalan kan? Tuh lihat, Justin langsung nemuin seekor bebek yang lagi asik mandi santai di sungai. Tepat saat Justin ngikutin arah perginya bebek itu, burung-burung di atas pohon nggak berhenti berkicau ribut. Sepertinya mereka ngasih peringatan ke hewan-hewan kecil kalau ada pemburu yang datang. Jalan terus sampai jam 12 siang, Justin masih aja belum dapat apa-apa. Dia masuk lebih dalam ke hutan buat cari tahu apa dia bisa dapat makanan yang layak. Saat itulah dia ngelihat ada bangkai bebek di pinggir sungai kecil. Makanan gratisan begini malah bikin Justin nggak berani memakannya. Bebek ini nggak punya luka luar, bisa jadi mati karena infeksi virus. Tapi ini bebek yang lumayan gemuk juga. Batin Justin bergejolak lama banget, tapi akhirnya dia mutusin buat nggak memakannya. Tapi bangkai bebek itu nggak bisa dibiarin begitu aja di sini. Nanti malah mancing datangnya karnivora besar. Dia pun terpaksa ngelempar bebek itu ke laut untuk dimakamkan. Justin membakar kalori dalam jumlah gila-gilaan setiap harinya. Kalau aja itu bebek yang sehat, hari ini dia bakal pesta makan besar. Detu, peserta ke-6 yang muncul adalah Mike yang berumur 55 tahun. Peserta ke-6 yang muncul adalah Mike yang berusia 55 tahun. Mike pernah menghabiskan 8 tahun mengajari pilot dan kru penerbangan cara bertahan hidup di belakang garis musuh. Sekarang Mike datang ke tepi pantai, bersiap memungut rumput laut dan kelp untuk dimakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, akibat fenomena pasang merah mereka nggak boleh makan kerang apapun. Ini benar-benar bikin pusing. Makanan yang paling gampang didapat malah nggak bisa dimakan dan cuman bisa makan tanaman hijau yang super asin ini. Mumpung lagi surut, Mike buru-buru memasang jaring insang. Tinggal nunggu pasang naik buat ngecek dapat berapa ikan. Mike ngelihat jaring yang dipasangnya itu mirip banget sama net tenis. Entah bakal ada beruang hitam yang mau nemenin dia main tenis enggak ya? Dato 0, masol raulol gima jam 4 sore, peserta ke-7 kita Randy, lagi asyik minum teh seduhan daun pinus hemlock. Teh daun pinus hemlock ini kaya banget akan vitamin C, bisa buat ngobatin radang tenggorokan, batuk, dan infeksi lainnya. Randy pas muda itu lumayan ganteng loh, foto-foto di dinding cukup membuktikan kalau dia orang yang ceria dan suka bergaul. Randy ini pernah belajar gulat, fisiknya kuat banget. Selama 8 tahun terakhir dia bekerja di sekolah bertahan hidup alam liar di Utah. Tugasnya ngajarin skill dasar survival. Ikut alone kali ini bakal jadi ujian raksasa buat dia. Sebagai instruktur survival, dia mau ngebuktiin kemampuan aslinya. Sekarang Randy lagi bikin beberapa jebakan simple. Rencananya buat nangkap kelinci, tikus, atau semacamnya. Sudah 5 hari ini Randy belum makan apapun. Bayangin aja betapa laparnya perut dia, soal apakah jebakan ini bakal berguna atau enggak. Besoknya Randy ngecek ke jebakannya, dan ternyata jebakannya udah ketarik, tapi sayangnya nggak ada mangsa. Ini kabar baik sekaligus buruk. Baiknya, mangsa incaran emang ada. Sialnya, jebakannya gagal nangkap mereka. Randy sampai detik ini belum makan daging sama sekali. Cuman bisa makan beberapa jamur. Nasibnya emang lagi apes banget. Tapi kesialan yang sebenarnya baru mau dimulai. Besoknya Randy duduk di shelter sambil berusaha keras mengingat kemana pemantik apiku pergi. Pas ngecek rekaman kamera baru ketahuan, selesai bikin api kemarin, alat pemantiknya jatuh ke lubang api. Karena suhu nyala pemantik itu rendah banget, pas jatuh ke perapian kemungkinan besar udah habis terbakar. Tanpa alat pembuat api, tingkat kesulitan bertahan hidupnya bakal naik drastis. Hari ke-6 jam 8 pagi, kita balik ke Mike. Jaring yang dipasang kemarin sukses nangkap 3 ikan gemuk hari ini. Wah, cara ini efisien banget, Mike langsung bakar 1 buat sarapan. Pas lagi makan ikan, Mike jadi kepikiran istrinya. Dia bilang istrinya itu wanita yang penuh kasih sayang. Dia ngerasa beruntung banget bisa saling mencintai dan menikahinya. Masa kecil, Mike itu cukup tragis. Dia dan 2 kakaknya dijebloskan ke panti asuhan. Itu semua adalah kenangan yang sangat menyakitkan baginya.
Mike punya 3 anak dan sekarang dia juga udah jadi kakek dari 3 cucu. Putrinya meninggal secara tragis di usia 10 tahun. Sendirian di alam liar gini, wajar kalau dia jadi kepikiran banyak kenangan sedih. Sekarang Mike menggali lubang lalu mengubur sisa ikannya ke sana. Pakai cara ini buat ngejaga ikannya tetap segar. Cuman berharap besok pas dia cek nggak dicuri sama beruang. Sehari dapat 3 ikan, Mike langsung ngerasa bebannya jauh lebih ringan. Jam 10 malam, jantung Mike tiba-tiba terasa sakit. Ada sedikit masalah sama jantungnya, nggak parah sih, cuma nyeri ringan di dada. Begitu dadanya sakit, dia langsung kepikiran istrinya. Dia bahkan ngomong ke kamera, "Aku kangen banget sama kamu sampai dadaku sesak." Benar-benar cara ungkapin cinta yang mendalam. Datu selanjutnya peserta ke-8 kita, David. Dia lagi natap kamera dengan muka galak sambil nanya, "Kok tampangku galak banget ya? Kelihatan kayak lagi marah terus." Pertanyaan ini harusnya lu tanyain ke diri lu sendiri, bro. David bilang, aslinya dia itu orang baik yang kalem. Entah kenapa di depan kamera mukanya kayak mau ngajak berantem. David ini lumayan santuy, kerjanya duduk di tanah nikmatin pemandangan indah. Sebagai pria yang udah cerai, David ngebesarin 3 anaknya sendirian. Di usianya yang 50 tahun, rambut dan jenggotnya udah beruban. Sebelum ikut acara ini, David masih berat ninggalin anak-anaknya. Dia bilang ke anak-anaknya, "Coba aja, ayah bisa bawa kalian." Tapi jawaban putri-putrinya nyelekit banget, "Udah deh, yah, kita bakal dukung ayah penuh dari rumah." David ini pernah jadi pendeta di Brasil selama 15 tahun. Sikap santuinya sekarang cuma luarnya aja. David juga lagi berusaha keras buat bertahan hidup. Sayangnya, 4 kail pancing yang dia lempar kemarin nggak berhasil nangkap 1 ikan pun. Cuman berhasil narik segumpal rumput laut raksasa. Bisa bikin kenyang sih, tapi bentuknya sama sekali nggak bikin selera makan. Di sisi lain, Mary lagi bersiap bikin pintu kecil buat shelternya. Pintu ini simpel banget, cuman sebatang kayu melintang yang digantungi beberapa ranting dan dedaunan. Tujuannya biar air hujan nggak nyiprat masuk ke dalam shelter. Habis pintunya jadi, Mary kesenangan sampai joget-joget. Terakhir, Mary masih harus bikin tripod buat nyangga pintunya biar nggak nyentuh tanah. Urusan shelter kelar, Mary mulai kangen sama putri-putrinya. Foto kedua putrinya ditempel bolak-balik dan harus dia liatin setiap hari. Misi Mary hari ini adalah bikin api. Apinya sih cepat nyala, tapi dia malah bengong pas lagi belah kayu. Karena nggak megang kayunya dengan benar, punggung tangannya malah kena tebas kapak. Waduh, kok bisa seceroboh ini? Apa dia bakal mundur dari kompetisi gara-gara ini? Lukanya dalam banget dan darahnya langsung mengucur deras. Kalau nggak segera ditangani, akibatnya bakal fatal banget. Setelah arteri tangannya putus dalam 46 jam, bisa bikin fungsi tangannya hilang permanen. Mary buru-buru menekan tombol darurat merah. Tim medis datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kejadian kayak gini bener-bener disayangkan banget ya. Lukanya terlalu dalam, kena arteri dan harus dijahit. Mary kelihatan frustrasi banget. Dia nggak pernah menyangka bakal keluar dengan cara kayak gini. Terlalu ceroboh sih bisa-bisanya. 1 tangan pegang kapak. Terlalu ceroboh sih bisa-bisanya. 1 tangan pegang kapak, tangan satunya pegang kayu sambil jongkok pula. Gimana nggak luka? Coba kalian lihat Larry, dia juga sering pakai kapak. Tapi setelah selesai dipakai, dia selalu menutup bagian tajamnya. Biar nggak sengaja ngelukain diri sendiri kalau jatuh di hutan. Ini prosedur yang wajib banget dilakuin. Hari ke-7 jam 9 pagi, kita lihat kondisi Randy. Batu api Randy nggak sengaja jatuh ke api dan habis terbakar. Kehilangan alat pembuat api bikin dia langsung masuk ke situasi super sulit. Nggak ada pilihan lain, sekarang dia cuma bisa pakai cara paling primitif. Bikin bor busur buat bikin api dengan digesek pakai tangan. Tapi kayu di sini lembab semua. Percobaan pertama, Randy bikin api berujung gagal total. Udah ngabisin banyak tenaga cuma keluar asap dikit, Randy kesal banget. Di season pertama, ada peserta namanya Joe. Batu apinya tersapu ombak ke laut. Waktu itu Randy nonton di rumah dan ngerasa heran banget. Kok bisa sih alat sepenting itu sampai hilang? Nah, hari ini gilirannya sendiri yang ngilangin, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saat kamu ngetawain orang lain, kamu mungkin bakal bikin kesalahan yang lebih konyol. Randy sementara nyerah bikin api. Udah saatnya dia mikirin apa harus lanjut atau mundur. Sekarang kita beralih ke peserta nomor 9, Nicole. Nicole ini cukup ahli soal tanaman liar. Baru beberapa hari di sini, dia udah ngumpulin banyak tanaman yang bisa dimakan dan beberapa ramuan. Nicole punya 2 anak, sekarang dia kerja jadi pemandu safari di Afrika, sekaligus jadi instruktur keahlian bertahan hidup primitif. Pengalaman hidupnya udah luar biasa. 15 tahun lalu, Nicole sempat nggak bisa jalan karena sklerosis. Selain penyakit, ada satu kejadian yang sangat menyedihkan baginya. Anak angkatnya meninggal 2 tahun lalu.
Setiap bahas ini, Nicole nggak bisa nahan air matanya. Anak angkat Nicole meninggal karena tenggelam. Samudra Atlantik merenggut nyawanya. Nicole sangat berduka. Dia juga nggak tahu apa ikut acara ini. Ada hubungannya dengan kepergian anaknya atau enggak. Yang pasti dia harus tetap kuat. Nicole kerja sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba dia dengar suara hewan. Suaranya ngeri banget. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dekat sini. Nicole cari sumber suaranya dan ngeliat ada beruang hitam di seberang. Lihat ini, aku jadi ingat peserta pertama yang mundur. Dia padahal belum ngeliat wujud beruangnya sama sekali loh. Sementara Nicole ngeliat beruangnya langsung di depan mata. Beruang hitamnya di seberang sungai. Nicole sama sekali nggak kelihatan takut. Malahan dia santai makanin akar tanaman. Sambil makan dia malah bercanda bilang, kayaknya beruang di seberang sana nggak sekenyang aku deh. Di tempat lain ada si tukang emosi Larry. Hari ini hujan gerimis pas Larry lagi kerja di hutan. Dia nggak sengaja kepleset dan ngegores tulang selangkanya. Dasarnya Larry emang udah gampang emosi. Dari tadi dia udah nahan-nahan terus. Gara-gara luka ini, amarahnya bakal meledak lagi nih. Setiap hari nggak sah kalau nggak ada momen ngamuknya Larry. Hutan ini bener-bener nguji mental abis-abisan. Selanjutnya, peserta ke-10 kita, Jose. Sekarang dia lagi bikin tongkat penggali. Buat gali tanah di sekitar akar pohon cemara. Terus ngumpulin akar cemara buat dijadiin tali. Rendam akar di dalam air bisa bikin akarnya tetap lentur. Rencana Jose hari ini adalah bikin pipa tiup. Pipa tiup ini bentuknya tabung panjang. Gunanya buat ngalirin udara ke bara api biar tetap nyala. Belah sebatang kayu jadi 2 bagian. Terus korek bagian dalamnya dan ikat jadi 1 lagi. Pakai alat ini buat niup api bisa bikin apinya makin besar. Beberapa orang mungkin mikir ini nggak perlu. Ngapain buang waktu bikin pipa, mending tiup langsung pakai mulut. Tapi alat ini nyatanya berguna banget, teman-teman. Plus, kalau lagi bosen bisa dipakai buat ditiup main-main. Meski suaranya jelek ya, hitung-hitung hiburan musik lah. Tapi alunan musik yang indah nggak bisa nenangin perasaan Randy. Dia lagi kalut banget sekarang. Di depannya cuma ada 2 pilihan. Bertahan atau nyerah dan pulang. Mungkin Randy pengen pulang. Tapi gengsi dong. Dia kan instruktur survival. Mungkin Randy pengen pulang. Tapi gengsi dong. Dia kan instruktur survival. Kalau pulang sekarang, malu-maluin banget. Akhirnya Randy milih buat ngadepin masalahnya dan bertahan. Usaha keras emang nggak pernah mengkhianati hasil. Kali ini dia akhirnya berhasil bikin api pakai bor busur. Randy yang kelelahan terbaring di samping, coba lihat lututnya. Bayangin berapa lama dia berlutut di tanah demi nyalain api harapan ini. Jam 11 pagi, Tracy ngeluarin jaring insang buat mulai nangkap ikan. Jaring insang ini dipasang ngambang secara vertikal di air. Ke Tracy sebelumnya tuh sempat nyoba mancing pakai tangan dan segala macamnya. Tapi hasilnya zonk. Dia sama sekali nggak dapat ikan. Pas air pasang, jaring insangnya udah dipasang. Kalau beruntung, hari ini mereka pasti bakal makan ikan. Jam 5 sore, Tracy balik lagi ngecek jaringnya. Hasil tangkapan hari ini lumayan banget loh. Dapat 1 kepiting dan 1 ikan, dia girang banget. Dapat 1 kepiting dan 1 ikan, dia girang banget. Semuanya langsung dilempar ke dalam panci. Dan wah, rasanya pasti nikmat banget. Setelah kenyang, Tracy rebahan di shelter sambil merenungkan hidupnya. Dia bilang ada 1 kejadian dari lahir sampai sekarang yang paling susah dia lupakan. Itu terjadi pada bulan September tahun 97. Waktu itu Tracy masih jadi polisi dan lagi tugas jaga. Dia dengar dari radio ada penembakan di dekat situ. Pelakunya lagi nembakin orang lewat. Waktu itu Tracy sempat ragu sebentar, mikir mau ke sana atau enggak. Dia lapor ke atasan tapi enggak ada jawaban. Begitu Tracy akhirnya datang naik mobil polisi, dia lihat ada seorang wanita tewas bersimbah darah. Kejadian ini bikin Tracy ngerasa bersalah banget sampai sekarang. Coba aja kalau waktu itu dia nggak ragu dan langsung bergegas ke TKP. Wanita itu mungkin nggak bakal mati. Selesai cerita masa lalunya, Tracy siap-siap matiin lampu buat tidur. Tapi tiba-tiba ada suara auman hewan dari sekitar. Kali ini, Tracy yakin banget kalau itu beruang, dia buru-buru ngeluarin klakson angin. Dengar nggak? Pergi, jarak beruang hitamnya dekat banget, lagi ngendus-ngendus di luar tenda. Gila, habis itu Tracy ngeluarin suar. Barulah anak beruang hitam itu ketakutan dan kabur. Dari semua korban serangan mematikan beruang hitam, 70% diantaranya adalah orang yang kemah sendirian. Tracy berhasil nakutin beruangnya. Tapi setelah bahaya lewat, dia susah banget buat tenang. Belum pernah dia dengar auman beruang sedekat ini. Yang barusan itu anak beruang hitam, berarti pasti ada induknya di dekat sini. Perasaan Tracy sekarang campur aduk banget, karena dia mikir, apa
kenapa dia tadi terlalu agresif ya? Ngebuat anak beruang hitam ketakutan, dia bilang dirinya tuh bukan orang yang galak. Tadi itu murni karena situasi darurat. Karena udah kasar banget sama hewan kecil, Tracy pun mutusin buat nyerah dan tap out. Dia nggak suka lihat dirinya jadi kayak gini. Gimana ya, kalau kamu nggak galak, kemungkinan besar kamu yang bakal diserang beruang hitam cuy. Tapi gue juga bisa paham rasa bersalahnya Tracy sih. Itu perasaan yang rumit banget pastinya. Rasa bersalah yang parah bikin mentalnya langsung down. Waktu bergeser ke hari ke-8 jam 8 pagi. Semalam Mike mimpi lagi dicium sama istrinya, pas bangun baru sadar kalau ternyata ada siput telanjang yang lagi ngerayap di bibirnya brutal. Tengah malam nyium siput, tapi bayanginnya lagi ciuman sama istri. Kalau dipikir-pikir asli jijik banget. Hari ini Mike lanjut nambahin barang-barang di shelternya. Dia mau bikin rak pengering di atas api unggun. Pertama, tancapin 4 tonggak di dekat api unggun, terus taruh kayu melintang di atasnya. Pakai cara ini buat ngeringin kayu yang basah, buat ngadepin lingkungan basah pas musim hujan. Pinter nih, Mike nyusun semua barangnya dengan rapi banget. Area tempat dia tinggal itu bersih banget, dan sekarang dia bikin area khusus buat masak. Dia bilang, udah capek bikin api unggun di tanah. Dia nyusun batu-batu kecil di atas alas kayu, jadi dia bisa bikin api unggun di atas situ. Dapur alam liar yang keren pun akhirnya jadi, oh iya, sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Mike pakai ember plastik dan tali buat bikin tangki air yang bisa ngeluarin air cuma dengan diinjak. Kreatif abis, semua proyek kecil ini bikin Mike sibuk tiap hari dan pastinya bikin waktu terasa berjalan lebih cepat. Walaupun karyanya bagus-bagus, gue rasa mending secukupnya aja. Buruan cari makanan lebih banyak lagi bro, nanti pas lu pulang. Semuanya bakal dibongkar juga kan, perut kenyang itu yang utama. Di tempat lain, Justin Kopi bilang, dengan nada serius itu, ini hari ke-276, gue udah belajar cara ngomong sama hewan. Hari ini, akhirnya jaring insangnya nangkep seekor ikan kecil. Ini ikan redfish dinamain gitu karena punya ekor tikus yang runcing. Tampangnya sih agak seram, tapi ini tetap aja daging. Kan jam 2 siang, Larry datang ke tepi pantai. Dia ngaku nggak jago mancing, dan nggak kayak Alan juara musim pertama yang makan apa aja yang merayap. Larry ini tipe peserta yang pengen kelaparan dengan gaya. Sekarang dia pusing mikirin gimana caranya dapat protein. Mikir keras, akhirnya Larry mutusin buat bikin tombak ikan. Satu ujung tombaknya diruncingkan, terus ujung lainnya dibelah. Jadinya senjata yang kelihatan mematikan banget kayak gini. Nih, tombaknya panjang dan berat banget. Gue rasa bakal agak ribet sih pakai ini buat nangkap ikan. Mending kita lihat dulu aja keadaan jaringnya deh. Waktu balik ke pantai, Larry kaget kegirangan lihat ada ikan besar nyangkut. Karena belum surut, airnya masih lumayan dalam. Larry panik mau nangkap ikannya, malah lepas deh apes. Larry terlalu terburu-buru, seharusnya dia menunggu sampai air surut. Rasa kesepian dan kelaparan yang bercampur aduk bikin Larry makin menderita. Untungnya dia nggak sampai ngamuk dan merobek jaring ikannya. Seolah jaring itu bilang, berani merusaknya, siap-siap saja kelaparan. Kelaparan emang obat paling ampuh buat ngeredain emosi. Di sisi lain, David juga sama sekali belum ada kemajuan. Sekarang dia kelihatan sangat cemas. Padahal awalnya semua sudah direncanakan dengan matang. Tapi pas dipraktikan, semuanya jadi berantakan. Kyle-nya nggak dapet ikan, masalah makanan pun nggak terpecahkan. Akhirnya David mutusin buat bikin jaring ikan lagi. Tali-tali ini hasil pulungan David di pinggir pantai. ACNT udah 2 hari ini David jarang banget minum air. Terus kenapa dia bisa kekurangan air padahal ada sungai di dekat situ? Ternyata karena dia malas merebus air dan milih buat minum air hujan langsung. Beberapa hari lalu memang hujan, tapi sekarang udah berhenti, jadi David nggak punya air buat diminum. Pas udah bener-bener kehausan, David pun nggak punya pilihan selain ngambil air di panci, terus merebusnya. Tapi kemudian dia asal menaruh panci itu tepat di atas api. Dan pas airnya udah mau mendidih, David malah nggak sengaja menyenggol pancinya sampai tumpah. Kalau kamu seceroboh ini cuma buat merebus air, wah itu bakal jadi masalah besar. Di sisi lain, Larry kembali mengecek jaringnya setelah air surut. Kali ini dia dengan gampang nangkep seekor ikan. Makan malam aman Larry kelihatan girang banget. Saking senangnya dia sampai mau nangis. Ini adalah ikan kelp greenling. Mereka hidup di hamparan rumput laut dekat pantai. Ini adalah ikan kelp greenling, mereka hidup di hamparan rumput laut dekat pantai. Hoki Larry lagi bagus hari ini, ternyata masih ada 1 ikan lagi di dalam jaring.
Bisa memanggang dan makan ikan di depan api unggun malam-malam begini di alam liar memang terasa sangat nikmat. Sementara itu nggak jauh dari situ David harus rela kelaparan lagi malam ini. Hari ke-10 jam 8 pagi, Portland, UN setelah hampir 10 hari cuma makan tanaman Nicole. Hari ini akhirnya dia mutusin buat nangkep ikan. Masih ingat kan waktu Nicole ngelihat seekor beruang di seberang sana? Semoga aja hari ini dia nggak ketemu hewan buas lagi. Portland, UN. Tapi belum juga Nicole sampai di jaring ikannya, dia udah ngelihat ada beruang hitam di seberang. Dan bukan cuma satu, tapi sekeluarga beruang hitam. Situasinya bahaya banget sekarang. Beruang-beruang itu ada di dekat jaring ikannya. Kecepatan lari beruang hitam dewasa bisa mencapai 25 mil per jam. Nicole sama sekali nggak berani gerak sembarangan. Tapi Nicole juga nggak rela ninggalin ikan di jaringnya. Dia coba mengusir beruangnya dengan berteriak, tapi cara ini nggak mempan. Malah narik perhatian mereka. Nicole pun terpaksa buru-buru kabur. Di sisi lain, Justin yang lagi nggak ada kerjaan malah asik main ayunan tali di dahan pohon. Kelihatan senang banget. Orang yang nggak tahu pasti mikir dia lagi main di halaman belakang rumahnya sendiri. Jarang-jarang loh ada peserta kompetisi survival yang masih sempat-sempatnya bersantai begini. Jarang-jarang loh ada peserta kompetisi survival yang masih sempat-sempatnya bersantai begini. Daripada buang-buang waktu, mending dipakai buat nyari makanan. Dan tuh coba lihat David, dia bener-bener fokus penuh buat nangkep ikan. Tapi sialnya, hoki David lagi ampas banget. Udah seminggu pakai jaring tapi nggak dapat ikan sama sekali. Tiba-tiba David ngerasa sangat pusing. Bikin frustrasi kan? Masa iya tiap hari cuma makan rumput? Masalahnya, panik juga nggak ada gunanya. Dia cuma bisa rebahan dan istirahat. David benar-benar merasa hancur sekarang. Badannya sih nggak ada yang sakit, tapi rasanya nggak karuan gara-gara nahan lapar. David sempat kepikiran buat nyerah, tapi pas ingat hadiah $500.000, itu nominal yang bisa ngubah jalan hidup seseorang cuy. Ditambah lagi David pengen banget ngasih masa depan yang lebih baik buat anak-anaknya. Dulu tiap kali anak-anaknya minta sesuatu, dia selalu bilang tidak, nggak sanggup beli. Bagi seorang ayah, itu adalah hal yang paling menyayat hati. Jadi cuma kelaparan kayak gini sih, bukan apa-apa. Lanjut terus, jam 9 malam, Nicole kepikiran lagi soal keluarga beruang di pinggir sungai tadi siang. Waktu itu beruangnya kelihatan kayak mau nyerang. Untung Nicole larinya kencang, jadi dia selamat tanpa luka. Sejak jaring ikannya dipasang, Nicole belum sempat ngecek lagi. Entah tangkapan apa yang bakal dia dapat dari percobaan pertamanya pakai jaring ini. Keesokan harinya, Nicole ngecek jaringnya. Dan ada ikan gede banget di jaring yang masih meronta-ronta. Nicole sampai kaget, nggak nyangka jaringnya benar-benar berfungsi. Supaya ikannya nggak menderita lebih lama, Nicole gerak cepat pakai pisaunya buat ngabisin nyawa ikan itu. Ini adalah ikan salmon jantan. Karena yang jantan punya gigi taring yang khas banget. Ikan sebesar ini benar-benar cukup buat dimakan berhari-hari. Mantap, di hari ke-12 jam 8 pagi, Justin belum makan apa-apa dah. Hari ke-12 jam 8 pagi, Justin belum makan apa-apa. Tapi dia masih aja kelihatan super energik. Hari ini dia berencana buat olahraga. Padahal jalan-jalan santai di alam liar gini aja kan udah cukup ya. Tapi Justin nggak puas, dia malah nekat mau bikin tempat nge-gym sendiri. Begitu dapat ide, langsung dia kerjain tanpa babi bu. Dia bahkan udah nyiapin nama buat gymnya, Muscle Beach. Justin nggak berencana olahraga kelamaan, cukup beberapa set buat manasin otot-otot badannya aja. Biar dia bisa terus ngejaga pikiran dan energinya tetap positif. Di sisi lain, David yang pakai topi dan kacamata melorot cuma bisa menatap kosong ke air. Dia lagi nontonin berang-berang mandi. Berang-berangnya segede anak anjing. Tiap habis makan, kerjanya cuma tiduran telentang ngapung di laut. David sampai batin betapa bahagianya hidup berang-berang itu. Dalam hatinya dia berkhayal, coba aja dia bisa nangkep beberapa berang-berang. Terus dilatih buat nangkepin ikan buatnya, pasti mantap banget. Ya, khayalan tingkat tinggi kayak gitu mending sebatas angan aja deh. Kehadiran berang-berang itu bikin David sadar akan satu hal. Dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungannya. Sebelumnya David cuma ngandelin jaring ikan, itu jelas nggak cukup. Jadi dia mutusin buat bikin alat pancing sendiri. Dengan pancingan ini, akhirnya dia berhasil nangkap satu ikan.
Begitu dia makan daging ikan, semua pikiran negatif beberapa hari terakhir langsung hilang. David termenung ngeliatin ikan di panci. Mungkin kayak gini rasanya kebahagiaan sejati. Jam 1 siang, sejak Randy kehilangan pemantik apinya, jam 1 siang, sejak Randy kehilangan pemantik apinya, dia berhasil bikin api pakai bow drill. Karena dia milih buat bertahan, dia berhasil bikin api pakai bow drill. Karena dia milih buat bertahan, maka dia harus nunjukin aksi yang nyata. Randy bersiap ngebangun ulang shelter yang bisa ditinggali untuk jangka panjang. Jadi ngebangun kabin kayu pasti bakal nguras banyak banget tenaga. Bayangin aja, sampai detik ini Randy belum makan daging sama sekali. Tapi musim dingin udah makin deket, kalau berani main-main soal shelter, cuaca dingin bakal ngasih dia pelajaran berharga. Lihat deh, nggak lama kemudian cuaca memburuk dan angin makin kencang. Padahal habis olahraga, Justin rencananya mau mancing pakai rakit kayu. Sekarang dia terpaksa harus balik ke kemah. Hujan badai turun, Justin buru-buru lari ke shelter lalu nyalain api buat menghangatkan diri. Mendengar angin kencang di luar, Justin mikir kalau aja ada 2 atau 3 teman, pasti seru banget kalau bisa ngumpet di sini sambil main kartu bareng. Sayangnya sekarang dia cuma sendirian, di luar hujan angin. Gimana dong kalau tiba-tiba kebelet kencing? Justin punya batang kayu berlubang yang dia pakai sebagai urinoir. Air kencingnya langsung ngalir lewat kayu itu keluar. Bertahan di dalam shelter emang keputusan yang paling bener. Sementara itu, Jose bener-bener kepikiran sama jaring ikannya. Jadi, dia nekat keluar menerjang angin kencang. Dia ngecek jaringnya dan mulai bersihin rumput laut yang nyangkut. Lalu dia ngambil 1 ikan salmon dan seekor kepiting kecil dari jaring. Biar kata cuacanya seburuk ini, emang kenapa? 19. Biar kata cuacanya seburuk ini, emang kenapa? Keluar ngecek sedikit, siapa tahu hasil tangkapannya melimpah. Hari ke-14 jam 8 pagi. Hujan deras akhirnya redadat. Nggak kebayang gimana kualitas tidur para peserta semalam. Randy yang udah 14 hari nggak makan daging, sekarang mulai putus asa. Udah setengah bulan, masa iya nasibnya seburuk ini? Tentu nggak dong, kalian lihat di perangkap Randy hari ini. Ada keripik tikus alias tikus kecil yang kegencet jebakan deadfall. Walau ukurannya kecil, seenggaknya ini tetap daging. Seekor tikus udah cukup bikin Randy kembali ngerasa punya harapan. Dia merasa akhirnya mulai menyatu dengan alam. Tapi Randy tetap aja belum berhasil nangkap ikan sama sekali. Dia bilang dia sendiri nggak ngerti apa penyebabnya. Sepertinya dia harus nyoba teknik mancing yang baru nih. Musim dingin makin dekat. Kalau nggak nyiapin banyak stok ikan dari sekarang, nanti bakal jauh lebih susah nyari makan. Hari ke-15 jam 9 pagi, setelah selesai bikin area dapurnya, Mike memutuskan buat eksplorasi bukit kecil di belakang kemahnya. Dan di eksplorasi kali ini, dia nemuin sesuatu yang luar biasa. Apa itu tempat buang air yang super sempurna ini? Bukan ternyata sebuah wadah berbentuk kotak ini. Kalau dalam kondisi normal kita lagi jalan-jalan di pantai, ngelihat sampah begini pasti kita cuekin aja. Tapi sekarang, nemu ginian udah mutlak jadi harta karun. Mike berencana pakai kotak hitam ini buat bikin perahu kecil. Kalau punya perahu, jangkauan jelajahnya bakal jauh lebih luas. Sekaligus dia bisa masang jaring insang di area perairan dalam. Tapi buat mastikan perahunya bisa berlayar aman, perahu ini perlu di-upgrade dengan ngikat cadik outrigger di sampingnya. Cadik ini bakal bikin perahu lebih seimbang dan nggak gampang terbalik. Mumpung anginnya lagi tenang, ini waktu yang pas buat ngetes perahunya. Tentu aja, kalau perahunya kebalik dan dia jatuh ke air, Mike bisa menghadapi bahaya hipotermia yang mematikan. Begitu turun ke air, perahu kecilnya berhasil ngapung dengan sangat stabil. Mike girang banget dan bilang, "Lihat nih, aku bahkan bisa joget di atasnya." Mike girang banget dan bilang, "Lihat nih, aku bahkan bisa joget di atasnya. Lebih baik fokus dayung aja deh, jangan sampai beneran kebalik." Setelah tesnya sukses, Mike kembali ke tepi pantai. Tiba-tiba dia langsung ngerasa super percaya diri di kompetisi ini. Kapten Mike siap mendominasi kompetisi kelaparan ini. Jam 11 malam, Larry masih belum bisa tidur dan tugi. Dia lagi pegang tombak ikan buatannya sendiri, berdiri di depan kamera, nunggu air surut, mau ngecek hasil tangkapan di jaringnya. Tapi kenapa Larry nggak nunggu di dalam shelter aja sih? Ternyata, di dalam shelternya ada tikus yang sering muncul tiba-tiba. Tiap kali Larry noleh, dia pasti ngelihat tikus itu. Dia ngerasa tikus itu sengaja nyari, gara-gara sama dia. Ini sih, Larry aja yang bikin kepalanya makin pusing. Larry bahkan bilang, kalau tikus itu berani masuk ke sleeping bag-nya, dia pasti bakal langsung meledak dan ngamuk abis-abisan. Satuan Son 2 penantian semalaman nggak sia-sia. Ada ikan di jaring Larry, baru aja aku mikir dia bakal santai balik ke shelter buat nikmatin ikan.
Dia malah ngamuk lagi gara-gara gagal nyalain api. Sialan, semuanya basah kuyup, dasar keparat sialan. Sensor bip terdengar di mana-mana karena dia ngumpat terus. Di bawah serangan makian Larry yang tiada henti, akhirnya apinya nyala juga. Apinya seakan bilang, iya deh, aku takut. Aku nyala nih sekarang. Puas. Malam itu, tikus tadi balik lagi buat mengganggu Larry. Parahnya lagi, dia gigitin peralatan Larry sampai rusak. Larry udah nggak tahan lagi. Dia langsung ngeluarin ancaman keras, sumpah demi Tuhan, kalau makhluk sialan itu berani gigit sleeping bagku, bakal kuledakkan tempat ini dan kuhancurkan rata dengan tanah. Larry sebenarnya sadar kalau kelemahan terbesarnya adalah terlalu emosional. Dia selalu mikir yang macam-macam, tapi di tempat yang penuh puing kayu dan gangguan tikus ini, siapa sih yang emosinya bisa tetap stabil? Akhirnya Larry mutusin buat pindah kemah dan ninggalin tempat itu. Oke, aku pergi aja, nggak mungkin juga kan sampai ngeledakin tempat ini. Karena sudah milih buat pindah lokasi, dia langsung berkemas dan pergi saat itu juga. Larry tiba di tepi pantai yang lebih terbuka. Sumber daya di sini lumayan melimpah, ada banyak persediaan kayu bakar dan jamur centerel bertebaran di mana-mana. Dan yang paling penting, semoga aja nggak ada tikus di sini membangun ulang tempat perlindungan, jelas menguras banyak tenaga. Apalagi sekarang hujan mulai turun, bikin proses pembangunannya jadi makin repot. Larry terus menahan emosinya yang meledak-ledak, tapi tepat saat tempat perlindungannya hampir selesai, dia kembali meledak karena kayunya selalu kurang panjang sedikit. Dia mau memasang kayu penyangga di bagian samping, sudah memotong beberapa kali, tapi selalu kependekan dan nggak bisa dipakai. Ini benar-benar bikin Larry emosi tingkat dewa. Oh, sialan banget sih ini, barang rongsokan. Menurutku, Larry ini menarik banget loh. Di tengah emosinya dia masih bisa berefleksi. Apa emosiku terlalu labil ya? Gampang banget meledak. Jadi Larry memutuskan buat berusaha sedikit lebih rasional dalam menyelesaikan masalah. Hari ke-16 jam 10 pagi. Jose juga bersiap membuat perahu menuju perairan dalam. Harusnya ada arus deras di lembah seberang sana, di situ pasti ada kawanan besar salmon yang bermigrasi. Migrasi ini terjadi saat salmon bergerak ke hulu untuk bertelur. Sayangnya, Jose nggak seberuntung Mike, dia harus merakit-rakit kayunya sendiri. Awalnya semua berjalan lumayan lancar. Namun saat dia mau memasang kayu melintang, kayu di bagian tepi luar malah patah. Jose sangat frustrasi, dia mungkin bakal ketinggalan migrasi salmon terakhir. Jose sangat frustrasi, dia mungkin bakal ketinggalan migrasi salmon terakhir. Hari ke-17 jam 7 pagi. Nicole sekarang udah hampir bisa hidup berdampingan dengan beruang hitam. Tiap hari ada beruang hitam mondar-mandir di seberang sungai dan dia udah nggak takut lagi. Dia sepertinya sudah menyatu dengan alam di sini, berasa seperti di rumah sendiri. Jaring ikan Nicole terus-menerus menangkap ikan besar, semuanya salmon, rasanya mantap banget, tapi sepertinya Nicole nggak kepikiran buat mengawetkannya. Ikan sebesar itu langsung dia potong-potong semua, dan kira-kira langsung habis buat dimakan 3 kali sehari. Di tengah survival alam liar, ini sebenarnya suatu kemewahan yang luar biasa. Hari ini, Nicole teringat pada keluarganya. Dia sangat merindukan anak angkatnya yang sudah meninggal. Anak angkatnya tenggelam di San Francisco 2 tahun lalu. Tepat di hari kematian anak angkatnya itu, Nicole baru saja menerima kabar bahwa dia berhasil meraih gelar PhD. Dia langsung memotret dan mengirimkan kabar gembira itu kepadanya. Tapi anak angkatnya yang biasanya langsung membalas tak kunjung membalas pesannya. Selama ini Nicole selalu menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya aku memberitahunya setengah jam lebih awal, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Nicole tenggelam dalam duka. Untungnya dia bisa mengendalikan emosinya sendiri. 1:40 sementara di sisi lain emosi Randy juga terpuruk ke titik terendah. Semenjak Randy berhasil menangkap seekor tikus, semuanya berjalan lancar. Jaring ikannya terus-menerus mendapat ikan gemuk. Meski nggak kekurangan makanan, Randy malah merasa hampa. Dia merasa kehilangan interaksi manusia. Andai saja ada teman ngobrol, pasti lebih baik. Randy butuh seseorang untuk menstabilkan mentalnya. Dia tak tahan dengan kesepian. Hidup sendirian benar-benar menghancurkan mentalnya. Sekarang dia cuma bisa menyalurkan emosi negatifnya lewat bekerja. Kalian lihat kan, tempat perlindungannya sudah bagus banget, tapi saking gabutnya dia masih terus memperkuat bangunannya. Setiap hari dia membuat dirinya sesibuk mungkin. Jam 2 pagi,
Justin tiba-tiba terbangun. Dia sadar kantong tidurnya basah kuyup, tanahnya juga tergenang air. Lokasi kemah Justin ternyata berada di atas rawa. Air bisa merembes keluar dari tanah kapan saja. Justin ceroboh banget nih, nggak bikin alas tidur dan milih tidur langsung di tanah. Sekarang kantong tidurnya basah, udah nggak bisa tidur lagi, bikin frustrasi parah. Dia cuma bisa nunggu sampai pagi sambil bawa kantong tidurnya yang basah ke depan api unggun, memanfaatkan suhu tubuh dan panas api untuk segera mengeringkannya. Hal-hal kayak gini nih yang bikin pusing 7 keliling. Bisa dengan mudah memicu keinginan buat nyerah dan pulang. Di tempat lain, David terbangun karena kelaparan. Awalnya dia berniat tidur lebih lama untuk melupakan rasa laparnya. Tapi perutnya terus keroncongan, sama sekali nggak bisa tidur. Sudah 4 hari, David menghela napas pasrah. Dia sudah 4 hari tidak makan apa-apa. Coba kalian lihat, cuma buat pakai sebelah kaus kaki aja dia butuh 20 menit, mengharapkan orang yang kelaparan bisa menjaga mentalnya tetap positif itu beneran mustahil. Sekarang David benar-benar merasakan secara nyata. Apa itu rasanya kedinginan, kelaparan sekaligus kesepian? David bertekad bulat, hari ini dia harus mendapatkan makanan. Jaring ikan yang dipasang David masih belum membuahkan hasil. Ikan sebelumnya itu dia dapatkan dari memancing. Terus kenapa jaringnya nggak berfungsi sama sekali? Sama sekali nggak berguna. David bilang ombak di wilayahnya terlalu besar. Lebih baik nunggu ombaknya sedikit mereda baru coba lagi deh. Ucapan David selanjutnya ini, masuk akal banget loh. Kalau kalian punya pengalaman bertualang di alam liar, kalian bakal paham rasanya datang dengan antusias, tapi pulang dengan babak belur. Datang dengan rasa percaya diri penuh, merasa dirinya adalah master survival sejati, tapi ujung-ujungnya malah ditampar realita dan pulang menanggung malu. Bagi kalian yang belum pernah mencoba hidup di alam liar, mending jangan panggil aku pecundang. Di tempat lain, Larry yang baru bangun langsung asik berjoget di depan kamera. Soal kenapa dia bisa sesenang ini? Tentu saja, karena akhirnya bebas dari gangguan tikus, dulu jam 4 pagi udah kebangun gara-gara mereka. Sekarang mau tidur sampai jam berapapun bebas, pindah camp emang keputusan yang paling tepat. Tempat baru ini punya banyak banget sumber daya. Area ini sangat terbuka, banyak spot mancing, dan ada jamur chanterelle buat dimakan. Sekarang tinggal nunggu jaringnya nangkap ikan. Jam 8 malam, Larry bikin api unggun di sebelah pohon besar. Biar aliran udaranya lancar, dia ngelubangin pohon itu. Tapi pas Larry bangun keesokan harinya, dia lihat pohon besar itu udah menyala merah gara-gara kebakar. Larry panik ngira kebakaran, dia buru-buru bangun dan nyiram air ke pohon itu. Hampir aja tempat ini ludes terbakar. Walaupun dia pernah bilang bakal ngeledakin tempat ini kalau tikus gigit sleeping bag-nya. Ya, tikusnya kan belum gigit, bro. Larry juga nggak berani nekat, bagaimanapun alam tetap harus dijaga. Datsu, 0.1 AM, hari ke-20, jam 9 pagi. Project bikin perahu Jose ngalamin kemajuan yang luar biasa. Bener-bener murni bikin perahu kecil pakai tangannya sendiri. Skillnya nggak main-main, perahunya kelihatan keren banget. Jose numpuin semua harapannya di perahu kecil ini. Dia berharap perahu ini bisa bantu dia nangkap lebih banyak ikan, biar kerja kerasnya nggak sia-sia. Datsu jam 4 sore. Justin akhirnya sadar, kayaknya aku di sini bukan buat liburan deh. Aku di sini buat ikut kompetisi bertahan hidup yang brutal. Aku nggak bisa terus-terusan bikin tempat gym atau main ayunan lagi gitu. Harus lakuin sesuatu buat bertahan hidup. Aku harus jadi panutan buat para veteran. Tapi pas Justin ngecek jaring, lagi-lagi zong, nggak ada ikan hari ini. Nggak ada ikan bukan berarti harus nyerah gitu aja kan. Kalau jaringnya nggak guna, ya udah nggak usah mancing. Mending jaringnya disulap jadi hemok. Lagi pula, buat hindarin air tanah yang merembes. Sekalian aja bikin hemok biar posisinya benar-benar jauh dari tanah. Jadi orang emang harus pintar beradaptasi. Ketemu masalah, jangan langsung down. Lakuin hal yang bikin diri sendiri senang. Jaring nggak bisa nangkap ikan. Buat apa disimpan? Dibikin hemok aja. Lebih mantap kan? Dat 0.4 ngomongin soal cari hiburan sendiri. Mike jagonya. Sebelumnya Mike bikin perahu dari kotak hitam, sempat dipakai mendayung, senang-senang. Lewio go, tapi setelah itu perahunya nggak pernah disentuh lagi. Sekarang dia bikin papan catur dan asyik main sendirian di meja, kelihatan happy banget. Dia juga bikin busur panah dan berbagai macam perangkap. Beberapa hari lalu dia nemu pelampung, ukurannya pas banget buat dijadiin bola bowling. Tapi setelah puas main dan seru-seruan, rasa hampa dan kesepian tiba-tiba datang menyerang. Mike terus-terusan nanya ke dirinya sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan di sini? Iya sih, kamu udah ngelakuin banyak hal buat bunuh waktu, tapi semuanya nggak ada hubungannya sama kompetisi bertahan hidup.
Hari ke-21 jam 9 pagi, Randy tiduran lemas di dalam shelternya. Dia tipe orang yang butuh teman ngobrol. Dia pengen banget bisa ngomong sama orang lain. Sendirian di alam liar benar-benar sepi dan nyiksa mental. Tapi di sisi lain, dia masih pengen bertahan. Makanya Randy mutusin buat bikin sauna ala kadarnya. Dia mau bersihin jiwa dan pikiran dulu sebelum ambil keputusan. Randy gerak cepat bikin gubuk kecil yang ditutup pakai terpal. Pertama, batu dibakar sampai panas, terus disiram air biar ngeluarin uap. Setelah siap, Randy merangkak masuk ke bilik sauna itu. Dia benar-benar merilekskan pikiran, sampai seluruh badannya berkeringat panas. Baru setelah itu, dia nyebur dan berendam di air sungai yang sedingin es. Aku sudah buat keputusan. Jam 12 siang, kru produksi lagi ngebut pakai kapal menuju salah satu peserta. Apa Randy beneran mutusin buat tap out? Belum yang nyerah, ternyata Mike. Si arsitek alam liar kita, meski dia nggak kekurangan apapun, rasa rindu sama istrinya udah nggak ketahan lagi. Keputusan Mike buat mundur bikin kaget. Sayang banget ninggalin camp sebagus itu. Nggak lama setelah Mike nyerah, Randy akhirnya juga dapat pencerahan. Setelah perang batin berkali-kali, dia mutusin mundur dari kompetisi. Bukan karena kelaparan, bukan juga karena cedera. Rasa kesepian yang brutal kayak gini, emang nggak semua orang sanggup nahan. Bahkan hadiah $500.000 pun nggak cukup jadi penawar. Jam 1 siang, Justin bersiap mendaki gunung di belakangnya buat memperingati 22 veteran di negaranya yang bunuh diri di hari yang sama. Masih ingat tujuan awal Justin ikut kompetisi ini? Dia pengen nyemangatin orang-orang yang punya tendensi bunuh diri. Jangan pernah menyerah sama diri sendiri, terus berjuang dan pantang mundur. Hari ke-22 jam 6 pagi, Justin bangun pagi-pagi banget. Lantai shelternya digenangi air, bikin mood ancur parah. Tapi itu semua nggak penting buat misi hari ini. Dia punya target sendiri, yaitu mendaki sampai ke puncak gunung. Kalau gagal, yang ngulang dari awal lagi dalam hidup, kita pasti ketemu banyak rintangan setiap kali kamu mau melangkah. Mungkin bakal ada 3 hal yang narik kamu mundur. Lama-kelamaan, kamu bakal merasa putus asa. Sampai rasanya nggak mau ngapa-ngapain lagi, bahkan mungkin hilang harapan buat hidup. Tapi selama kamu yakin dan berani terus jalan ke depan, hidup pasti bakal jadi lebih baik. Itulah tujuan utama Justin ikut kompetisi ini. Niatnya emang mulia, tapi ini kan kompetisi bertahan hidup, bro. Mendaki gunung jelas butuh energi yang luar biasa besar. Apalagi medannya terjal dan licin. Pastinya nambahin risiko bahaya yang nggak main-main. Justin udah bilang apapun rintangannya hari ini. Jatuh berapa kali pun, dia akan bangkit dan merangkak ke puncak. Akhirnya, saat berdiri di puncak, Justin tersenyum bahagia. Pemandangan dari atas, sini indah banget bro. Inilah epiknya pemandangan yang bisa kalian lihat kalau berani mendaki sampai ke puncak. Tadi kan dibilang shelternya Justin hampir kebanjiran. Sekarang nggak ada pilihan lain selain pindahan. Justin harus ngebongkar shelter yang udah dia bangun susah payah. Lalu manggul kayu-kayunya buat nyari area baru yang pas buat kemah. Kalau shelter nggak bisa dihuni, ya bongkar aja terus bangun lagi. Nggak boleh menyerah cuman gara-gara masalah kecil ini. Cuman ya gitu, nguras banyak tenaga dan bikin perut makin keroncongan. Masuk ke hari ke-22 jam 8 pagi. David lagi gergaji kayu dengan lemas dan tanpa tenaga. Udah digergaji lama banget tapi nggak putus-putus. Dia sampai nyeletuk, coba aja gue punya pedang lightsaber. Jaringnya dari kemarin nggak dapet ikan sama sekali. Sekarang dia bener-bener kelaparan akut. David ngecek jaringnya lagi, dan hari ini zonk lagi tanpa ikan. Padahal dia udah bikin jaring ikan yang super rapi dan sempurna. Tapi kenapa yang nyangkut cuma rumput laut? Coba, meski sambil ngedumel, David terpaksa bawa pulang rumput laut itu buat dimakan. Tiba-tiba, ada batang kayu hanyut di pantai yang bikin David waspada. Bakal gawat kalau kayu itu sampai nabrak jaringnya. Jadi dia harus narik kayu itu pakai tali. Masalahnya, ini kayu cemara Douglas. Beratnya minta ampun. Masalahnya, ini kayu cemara Douglas. Beratnya minta ampun 10/1. David cuma bisa nunggu air pasang buat pelan-pelan narik kayu itu. Ditarik sampai ke posisi aman biar nggak ngerusak jaring. Jam 4 sore, Nicole pergi ngecek jaring ikannya. Baru sampai di sungai, dia udah ngeliat beruang hitam lagi di seberang. Terus beruang hitamnya jalan, nyamperin jaring Nicole. Dia mulai ngendus-ngendus bau makanan di jaring itu. Tolong jangan hancurin jaringnya ya, diendus aja nggak apa-apa. Setelah muterin jaring sebentar, beruang itu akhirnya pergi. Bener-bener bikin keringat dingin, bro. Area tempat
Nicole masang jaring insang ini emang wilayah jelajah beruang hitam. Semoga aja pas nanti Nicole lagi motong-motong ikan, beruang hitam ini nggak iseng nyamperin. Besoknya, setelah Nicole mastiin nggak ada beruang di sekitarnya, barulah dia berani deketin jaringnya. Hari ini jaringnya sukses nangkep satu ikan besar lagi. Berkat ikan-ikan ini, Nicole bisa dibilang raja mancing di season ini sih. Tiap dapat ikan, ukurannya makin lama makin gede. Setiap dapat ikan, Nicole biasanya membaginya buat dimakan 3 kali sehari. Kalau ada ikan, dia pantang biarin perutnya kelaparan. Habis makan ikan, Nicole masih mau nyari jamur-jamuran atau tanaman liar yang bisa dijadiin sayur. Dan area yang lagi dia jelajahi sekarang adalah tempat beruang hitam kemarin nongkrong. Nicole teriak beberapa kali buat mastiin aman sebelum masuk ke hutan. Skill andalan Nicole itu pengetahuannya soal berbagai tanaman herbal dan tumbuhan liar. Tiap hari makan ikan, plus tahu cara makan sehat ala alam liar. Skill bertahan hidup Nicole emang beneran sekomplit itu. Mungkin satu-satunya kekurangan dia cuma badannya yang terlalu kurus, walaupun sekarang dia sering banget dapat ikan gede. Tapi ngabisin semuanya dalam sehari kerasa terlalu mewah buat Nicole. Harusnya sih dia nyimpen buat stok makanan. Jam 5 sore, David datang ke tepi pantai Datcho. Momen yang paling ditakutin David akhirnya kejadian juga. Jaringnya hancur dihantam ombak laut. David narik napas panjang. Kalem. Kan si Justin di sebelah udah bilang, kalau ketemu masalah jangan nyerah, berani merangkak naik. Semua bagian jaringnya kusut dan nempel jadi satu. Nggak apa-apa gitu, tinggal diurai pelan-pelan aja. Ini butuh kesabaran ekstra dan tenaga yang nggak main-main. Coba bayangin kalau Larry yang ngalamin ini. Pasti dia bakal ngamuk-ngamuk sepanjang episode. David bilang, teknik dia menenun jaring ikan. Dia pelajari dari tontonan season pertama. Sebelumnya, dia sama sekali nggak pernah nyentuh jaring ikan. Habis nguras banyak waktu, jaringnya lumayan bisa diperbaiki. David ngeluarin jaring cadangan dan jalan ke tepi pantai. Sambil masang jaring, dia meratap dengan pasrah. Sampah makanan yang dibuang satu keluarga normal dalam sehari. Itu lebih banyak dari semua makanan yang gue makan akhir-akhir ini. Jaring baru udah selesai dipasang. Kita lihat aja nanti hasilnya bakal kayak gimana. Pukulan bertubi-tubi ini bikin David ngerasa frustrasi banget. Emang ya, bertahan hari demi hari di alam liar itu brutal banget. Sekarang, dia cuma tinggal nelepon, dan dia bisa pulang, makan enak, dan istirahat nyaman. Tapi dalam hatinya, David nggak rela dan pantang buat tap out. Masalahnya, kalau nggak mau keluar, ya harus siap menderita terus. Keesokan harinya, David datang lagi ke pantai. Gila, jaringnya hancur lagi gara-gara ketabrak batang kayu hanyut. Salah dia tuh apa sih? Sampai sial banget begini. Dia kan cuma pengen nangkep beberapa ekor ikan pakai jaring. Kenapa susah banget sih? Apa jangan-jangan dia dikutuk? Di tempat lain, Jose nemuin tulang singa laut di dalam air. Tulang ini udah kerendam di laut cukup lama. Tulang yang kelamaan kerendam di dalam air. Kalsiumnya bakal berkurang dan bikin teksturnya jadi lebih lentur. Jose ngebelah tulang itu dan ngebentuknya jadi sebuah jarum. Asal kalian tahu, jarum jahit pertama dari tulang itu udah ada dari sekitar 17.000 tahun yang lalu loh. Jose ini tangannya cekatan banget dan otaknya jalan abis. Semua skill ini dia dapat berkat ajaran dari ayahnya. Waktu kecil, saat Jose melihat kapal atau pesawat di TV, dia bilang ke ayahnya kalau dia ingin kapal dan pesawat. Ayahnya nggak bilang kalau mereka nggak mampu beli, tapi malah bilang, gimana kalau kita bikin sendiri? Sejak itu, Jose selalu bikin barangnya sendiri, kalau memungkinkan. Jarum tulang ini kelihatannya sih gampang dibikin, tapi lubang jarumnya itu bagian yang paling krusial. Sekarang Jose udah nyelesain rangka utama perahunya itu. Selanjutnya, dia harus bungkus badannya pakai terpal. Terus pakai jarum tulang itu buat jahit terpalnya kuat-kuat ke kerangka perahu. Dengan begini perahunya udah hampir selesai guys. Bikin perahu ini bener-bener makan banyak waktu. Mari kita lihat apa ini bakal berguna. Jose namain perahunya si rapuh dan kelihatannya memang cukup rapuh. Kalau bagian bawahnya kena benda tajam sedikit aja, pasti bakal bocor. Sekarang Jose udah duduk di perahu, siap buat melaut. Baru aja nyentuh air, perahunya langsung goyang parah, nggak stabil sama sekali. Jose berusaha keras buat jaga keseimbangannya. Setelah adaptasi sebentar, dia balik lagi ke pantai. Rasanya emang luar biasa di atas air, tapi ngerinya kalau sampai jatuh ke air. Tapi
Pelayaran pertamanya bisa dibilang sukses. Cuman nggak sebebas dan selancar yang dibayangin aja gitu. Cuman nggak sebebas dan selancar yang dibayangin aja. Lagi pula Sam ini dibikin dengan bahan seadanya. Jadi udah lumayan banget gitu kayak. Lagi pula ini dibikin kok dengan bahan seadanya. Jadi udah lumayan banget. Jose ngerasa perahunya terlalu sempit. Mungkin dia masih perlu bikin cadik penyeimbang di luarnya. Hari ke-25 jam 7 pagi. Nicole ngecek jaring ikannya. Hari ini dia berhasil nangkap satu ikan besar lagi. Yang bikin kaget, Nicole malah niat ngelepasin ikan itu. Alasannya, dia merasa satu ikan salmon hari ini udah cukup buat dimakan. Nyimpen sisa makanan cuma bikin busuk, mending langsung dilepas aja. Mungkin Nicole tuh nggak pernah kepikiran buat ngawetinnya pakai asap. Atau mungkin Nicole sudah lupa sama kompetisi ini. Dia malah udah hidup dan nyatu sama alam liar di sini. Mengambil sesuatu yang nggak kita butuhkan itu salah. Saat ngelepas ikan itu, Nicole kelihatan sangat puas. Ini bisa dibilang salah satu bentuk kebahagiaan ya. Hari ke-31, jam 8 pagi. Saat David lagi masang kameranya, seekor cerpelai lari kencang ngelewatin dia. Ya udahlah kalau cuman lewat. Masalahnya, cerpelai itu bawa ikan di mulutnya. David tadinya mau teriak kencang buat nakutin si cerpelai, biar ikannya dijatuhin dan dia kabur. Tapi sayang gagal. David ini bener-bener miris, sampai sekarang dia belum dapat ikan satupun dari jaringnya. Cadangan makanannya cuma sisa kelp ini, nggak ada yang lain. Kelp juga lumayan bergizi sih, semoga David bisa kenyang. Di sisi lain saat Larry lagi sibuk kerja, dia dengar suara burung camar di langit yang ngoceh, terus nggak berhenti-berhenti. Larry jadi muak dengarnya dan ngancem mereka, cepat atau lambat kalian bakal kumakan. Larry jadi muak dengarnya dan ngancem mereka, cepat atau lambat kalian bakal kumakan. Beberapa hari terakhir emosi Larry bener-bener nggak stabil. Dia selalu ngerasa frustrasi, tapi kenapa? Larry bilang, gue ngerasa nggak punya keunggulan apa-apa. Hal ini benar-benar mengganggu pikirannya. Karena dia pengen bertahan lama di sini, tapi dengan apa? Skill nangkap ikannya biasa aja, dan skill berburunya hampir nol. Yang paling gawat, dia nggak punya banyak cadangan lemak di tubuhnya. Walaupun cuma Larry yang ngomong gitu, sebenarnya sebagian besar peserta juga ngalamin hal yang sama. Larry belakangan ini juga jarang banget dapat ikan. Sebelah kampung di M. Siyaknya, waktu baru aja pindah. Larry mikir di sini dia bakal bebas dari gangguan tikus. Kenyataannya tetap aja ada. Dia nemuin beberapa tahi tikus di tempat masaknya. Makanya sekarang Larry akhirnya kepikiran buat bikin beberapa perangkap tikus. Sebelumnya gue juga mikir, apa gunanya sih lu cuman kesel sama tikus-tikus itu? Kalau dari awal pasang perangkap, pasti udah ketangkep dari tadi. Mungkin Larry ngerasa bikin perangkap tikus itu cuma bikin kotor tangannya aja. Larry berdiri merenung di depan shelternya. Jangan-jangan gue masuk ke kerajaan tikus ya? Kok pada ganggu gue semua? Jangan-jangan gue masuk ke kerajaan tikus ya? Kok pada ganggu gue semua? Di saat kayak gini, penting banget buat jaga mental dan pola pikir. Kadang, mental itu jauh lebih penting daripada sekadar skill bertahan hidup. Setelah itu, Larry nyempurnain lagi perangkapnya. Kali ini dia bertekad buat ngadain pertarungan hidup mati ngelawan para tikus. Semua udah siap dan langit pun mulai gelap. Larry bisa pergi tidur dengan tenang. Tiba-tiba, Larry dengar suara batu jatuh. Dia buru-buru keluar buat ngecek. Dan dia ngelihat ada satu tikus sialan yang kena perangkap. Tikusnya masih berusaha kabur, Larry langsung keluarin tombak ikannya dan ngabisin nyawanya seketika. Brutal. Di pertarungan ini manusia keluar sebagai pemenang. .ol 0.2 AM hari ke-32 jam 8 pagi. David jalan ke pantai dan ngelihat batang kayu aras lagi-lagi tersapu ombak ke darat. Padahal David niatnya mau masang jaring insang baru di area ini, kalau begini gimana ngambilnya. Batang kayu aras ini bahayanya kayak torpedo, daya hancurnya gede banget. Nggak tahu kapan pastinya mereka bakal hanyut ke sini. Jadi sekarang mending cari cara lain aja. David nyari beberapa tali, ngikat ikan kecil yang udah mati atau siput limpet, terus dijeblosin ke air. Nunggu kepiting rakus merangkak datang dan capit umpan itu kuat-kuat. Dengan trik jitu ini, David langsung dapat 6 kepiting sekaligus. Bayangin, 6 ekor kepiting Dungeness. Ngebayangin makanan di atas batu itu, David girang banget. Semua rasa frustrasi dan suramnya langsung hilang, nggak berbekas. Malam ini akhirnya bisa makan besar. David menggambarkannya begini. Ini bakal jadi pesta kepiting yang paling tak terlupakan seumur hidup gua. Di tempat lain, Larry ngecek perangkapnya dan ngelihat batunya udah jatuh. Pas diangkat ada tikus gepeng di bawahnya, ditambah kepiting yang baru aja ditangkep, makanannya tiba-tiba jadi melimpah banget. Larry masang lagi perangkapnya dan baru aja mau nyiapin makanan.
Batu di belakangnya runtuh lagi nih. Yang mantap, umpannya masih utuh di perangkap yang sama. Sukses menindas mati 2 ekor tikus berturut-turut. Awalnya aja pas dapet tikus, Larry udah kegirangan banget. Sekarang dia makin kegirangan parah, dia bener-bener berhasil bikin mesin pembunuh tikus mematikan. Hari ke-34, jam 10 pagi. Justin ngumpulin banyak banget siput laut di pinggir pantai. Dapat 1 panci penuh, lumayanlah buat ganjal perut walau cuma setengah kenyang. Dan bayangin, Justin masih rutin nge-gym tiap hari. Gua kira dia olahraga cuma pas awal-awal doang karena gabut. Nggak nyangka dia masih konsisten sampai hari ini. Tapi Justin bilang sekarang dia mulai kehilangan motivasi. Walau nggak pernah kenyang, setidaknya tiap hari selalu ada makanan. Habis makan dan olahraga, sisa waktunya habis buat kebosanan. Kalau nggak nyanyi depan api unggun, ya cuma rebahan natap langit. Kalau nggak nyanyi depan api unggun, ya cuma rebahan natap langit. Atau kadang langsung rebahan aja di atas rumput. Dia ngerasa semua tujuan awalnya di sini udah tercapai. Pesan yang pengen dia sampaikan ke penonton juga udah tersampaikan. Hidup ini singkat. Kalau cuma dihabiskan dengan rebahan bosan tiap hari, itu bukan hidup yang Justin mau. Peduli amat sama hadiah $500.000, akhirnya Justin mutusin buat ngehubungin tim evakuasi dan mundur dari kompetisi. Dia pengen balik ke kehidupan normalnya. Sedikit info nih soal alasan utama Justin ikut acara ini. Lewat survival ini, dia berharap bisa ngasih semangat buat teman-teman veteran yang punya pikiran bunuh diri, buat lebih menghargai nyawa dan percaya kalau semuanya bakal membaik. Jam 3 sore, Jose nambahin penyangga di perahu kecilnya. Dia ngikat botol di kedua ujung penyangga biar perahunya makin ngapung. Cuma dengan modifikasi kecil ini aja, pas turun ke air, perahunya kerasa jauh lebih stabil. Target Jose sekarang adalah lembah di seberang, jaraknya sekitar 1,5 mil. Stok makanan Jose sekarang cuma sisa buat sehari. Dayung perahu begini juga nguras banyak banget tenaga. Kalau sampai nggak bawa pulang ikan salmon, ini bakal jadi kerugian besar buat dia. Makin dekat ke seberang, hati Jose makin deg-degan. Tiba-tiba, Jose ngerasa pantatnya dingin. Perahunya kemasukan air, nggak tahu deh bagian bawah perahu ini kegesek apa sampai bocor. Meski bocornya kecil, perahu ringkih ini jelas nggak bakal tahan lama. Nahan beban, dia harus buru-buru ngecek perahu dan cari cara buat nambal. DATO 4.42 GI jam 4 sore di tempat David. Beberapa hari lalu David pakai bangkai ikan buat umpan dan sukses panen kepiting besar. Dalam sehari aja, dia berhasil nangkep 6 ekor kepiting. Kepiting ini perlahan jadi sumber makanan yang paling stabil buat David. Saking senangnya, dia sampai main jungkat-jungkit di atas batang kayu. Setelah itu dia lanjut mancing pakai joran. Walau yang ditarik cuma ikan-ikan kecil, dia berhasil dapat 3 ekor, 2 buat dimakan, 1-nya disimpan buat umpan nangkep kepiting lagi. Rencana David udah matang banget, tapi pas dia balik dari shelter ke pinggir pantai, ikan yang ditaruh di atas batu buat dibersihin tiba-tiba hilang 2 ekor. David mikir, nggak mungkin kan ikannya loncat balik ke laut, pasti ada burung karnivora yang nyolong makanannya. David langsung emosi berat. Kalau dapat ikan di alam liar, harus secepatnya dieksekusi guys. Besoknya, David dengan penuh percaya diri balik lagi ke pinggir pantai. Masih dengan trik yang sama. Pakai sisa bangkai ikan buat mancing kepiting. Perhatiin deh, kepala ikannya di sini masih utuh. Strategi David tuh ngebiarin si kepiting nyapit kepala ikan itu. Namun, saat David lagi nunggu dengan penuh harap, bencana pun terjadi. Talinya malah lepas dari tangannya. Pas David nyoba ngambil talinya, dia kepeleset di bebatuan dan jatuh ke air. Padahal suhu air sekarang udah dingin banget. David harus buru-buru balik ke shelter buat ngeringin bajunya. Lalu dia tiduran di kantong tidur buat menghangatkan diri. Bener-bener hari yang apes. Di alam liar kita emang bakal lebih sering ketemu sialnya daripada suksesnya. Tapi ya udahlah, justru kegagalan kayak gini yang bikin mental makin baja. Hari ke-36 jam 8 pagi, Nicole ngecek jaring ikannya. Waktu itu air laut belum surut, tapi ada 1 anjing laut yang narik perhatian Nicole. Hewan itu mondar-mandir terus di sekitar jaring ikannya. Di titik ini, Nicole masih nganggap si anjing laut ini teman lucunya. Dia belum sadar kalau si pencuri ini lagi ngincar ikan di jaringnya. Nah, pas air laut mulai surut, Nicole ngebatin. Kalau tebakannya benar, harusnya udah ada ikan salmon yang nyangkut di jaring. Dengan senangnya, Nicole jalan nyamperin jaring ikannya. Lah, kok yang sisa cuma kepalanya doang? Mana dimakannya bersih banget lagi? Pasti ini ulah si anjing laut yang kemarin nih, yang lebih ngeselin. Anjing laut ini juga ngerobek jaringnya. Nicole langsung stres berat. Run, punt, land, own. Terus ini harus gimana coba?
Setelah itu, Nicole nyoba pasang lagi jaringnya. Akhirnya malah dibolongin lagi sama tuh hewan. Nicole sampai ngedumel. Kalian sengaja nindas aku ya, padahal aku peserta paling ramah loh di sini. Mentang-mentang aku sabar, kalian malah ngelunjak ya. Udah pasti ini kerjaan si anjing laut lagi. Mau nggak mau, Nicole harus mindahin jaring ikannya ke tempat lain. Hari ke-38 jam 7 pagi. Datjo, setelah Jose selesai, nambal dasar perahunya yang bocor, sekarang udah siap turun ke air lagi. Dia masih keras kepala dan yakin banget kalau di belokan sungai kecil di depan sana, pasti ada ikan salmon yang lagi kumpul. Perjalanan kali ini lumayan mulus dan Jose akhirnya sampai di tempat tujuan. Tapi sayangnya di sana dia cuma ngelihat banyak burung laut dan sisa-sisa bangkai salmon yang udah dimakan. Di dalam air pun sama sekali nggak kelihatan ada tanda-tanda ikan salmon. Padahal Jose udah siap tempur bawa tombaknya buat berburu ikan di sini. Tapi ikannya malah zong dan Jose nyesel banget. Dia sadar kalau dia beneran udah ngelewatin musim migrasi salmon. Rencana mancing gagal total. Tapi Jose mutusin nggak bakal nyia-nyiain perahu buatannya ini. Melihat jumlah anjing laut di sekitar sini, sumber makanannya pasti melimpah banget. Jose memutuskan untuk mancing dari perahunya, memang seharusnya begitu. Ubah strategi mendayung ke perairan dalam buat mancing. Nggak butuh waktu lama, dia berhasil menarik ikan yang lumayan besar. Hari ke-40 jam 9 pagi, kita lihat si Larry yang lagi kebosanan. Akhir-akhir ini Larry kurang aktif dan jatah layarnya juga makin sedikit. Karena memang membosankan banget rutinitas yang bisa dilakukan setiap hari cuma itu-itu saja. Larry mikir, apa hari ini dia bikin sendok lagi saja? Ya, tapi sendoknya sudah jadi Larry kembali melamun. Setiap hari cuma belah kayu, bikin api, rebus ikan, ngecek jaring, minum teh, terus masuk ke kantong tidur. Setiap hari selalu begitu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang bikin Larry muak. Kalau sudah muak, Larry langsung cari pelampiasan dengan kerja. Setiap kali mau kerja, dia bakal nebang kayu sampai benar-benar kelelahan. Lihat gaya Larry yang bosan parah, rasanya aku juga ikutan bosan. Kayaknya aku bisa merasakan penderitaannya. Dulu kalau bosan bisa main HP, sekarang cuma bisa melamun menatap laut. Tiap hari cuma makan ikan kecil, udang, dan siput laut. Larry sampai nangis karena frustrasi. Ternyata bertahan hidup sendirian di alam liar itu benar-benar menyiksa. Hari ke-50, jam 3 sore. Nicole sudah pindah lokasi untuk masang jaring ikannya. Sialnya, anjing laut tetap saja nemuin tempatnya. Sekarang anjing lautnya malah asyik berenang di depan jaring. Nicole cuma bisa nontonin dan nggak bisa ngapa-ngapain. Di area ini, anjing laut dan beruang hitam punya trik nangkap ikan masing-masing. Beruang hitam dan anjing laut nggak saling ganggu. Wilayah mereka terpisah. Masalahnya, Nicole terjebak tepat di tengah-tengah dua wilayah itu. Beberapa hari terakhir ini, Nicole sama sekali nggak dapat ikan. Jaringnya cuma jadi pajangan dan malah dimanfaatkan anjing laut. Nicole kesal banget, apalagi dia nggak mungkin nyebur buat ngajak kelahi anjing laut. Dia terpaksa pergi ke area tempat beruang hitam berburu, mencoba cari sisa-sisa ikan yang mungkin belum habis dimakan beruang. Hasilnya, tentu saja nihil. Masuk ke hari ke-51 jam 9 pagi. Cantatula of Ain hari ini begitu Jose bangun tidur. Dan Tapola, opa India langsung disambut hawa yang sangat dingin. Semalam dia benar-benar kedinginan parah. Musim dingin akan segera tiba, ditambah lagi udara di sini sangat lembab. Musim dingin akan segera tiba dan udara di sini sangat lembab. Dingin yang lembab jauh lebih menyiksa daripada dingin kering, apalagi dia lagi kelaparan berat. Perahu buatannya nggak boleh disia-siakan. Hari ini dia kembali melaut buat cari makan. Mendayung perahu kecil sambil bereksplorasi rasanya kayak lagi berburu harta karun. Belum nemu makanan, tapi Jose melihat benda biru besar yang mengapung nggak jauh darinya. Sepertinya cuma sebuah tong, nggak ada yang spesial. Kelihatannya tong itu sudah lama terendam air. Tapi, tunggu dulu, di jaring yang membungkus tong itu banyak banget kerang remisnya. Yang jadi masalah, Jose khawatir kerang ini terkontaminasi racun red tide. Red tide adalah ledakan alga beracun musiman yang bisa menginfeksi kerang-kerangan. Tim produksi bahkan sudah memperingatkan semua peserta untuk nggak makan kerang jenis apapun. Tapi, Jose merasa sayang banget melewatkan makanan gratis ini. Jadi, dia panen semuanya, bawa balik ke kemah, dan langsung direbus satu panci, kata Jose. Hidup itu penuh risiko. Savage banget untungnya setelah menghabiskan sepanci kerang. Jose nggak ngerasa sakit atau gejala aneh. Sepertinya kerang-kerang ini aman dikonsumsi.
Biasanya gejala keracunan bakal muncul beberapa menit atau beberapa jam setelah makan. Gejalanya meliputi mual, lemas, hingga kesulitan bernapas. Di tempat lain, saat David lagi asyik membereskan tali pancingnya, beberapa ekor cerplay air lari melesat dari belakangnya. Saking cepatnya, David sampai nggak sadar mereka lewat. Kira-kira kali ini mereka bawa kabur ikan hasil curian nggak? Ya betul. David cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka sudah nggak takut lagi ya sama aku. Berani banget seliweran. Sebelumnya, David sempat frustrasi banget gara-gara jaringnya nggak nangkep ikan sama sekali. Sebenarnya, bukan karena skill David yang ampas, tapi karena ombak di pesisir tempatnya itu terlalu ganas. Setelah itu, David beralih pakai joran pancing dan hasilnya lumayan oke. Dia juga berhasil panen banyak banget kepiting. Hari ini lebih epic lagi, David nemu sebuah genangan air yang isinya kepiting semua. David cuma butuh siput limpet sebagai umpan. Tinggal angkat kepitingnya satu persatu. Gampang banget. Hari ini dia bisa pesta kepiting lagi. Dat jam 4 sore. Kita balik lagi ke Larry si tukang bosan. Sekarang dia jalani hari-harinya kayak orang linglung. Sambil kerja, dia nyanyi-nyanyi sendiri. Liriknya kira-kira begini. Aku menderita terus, kenapa aku harus menderita? Karena aku berusaha mengubah jalan hidupku. Kalau nggak menderita, gimana bisa berubah? Ya iyalah, kalau nggak menang kompetisi ini, siapa juga yang mau ngasih duit $500.000 ke kamu? Penderitaan itu bukan apa-apa, kebosanan apalagi. Kehidupan yang lebih baik sudah menanti di depan mata. Dia bisa memberikan yang terbaik buat keluarganya. Ngomongin soal keluarga, Larry cuma bisa menghela napas panjang. Nggak tahu istrinya lagi ngapain sekarang. Apa hari ini dia jaga diri baik-baik? Larry dan istrinya, Rachel, sudah pacaran sejak umur 17 tahun. Larry bersyukur banget punya istri sebaik Rachel. Rasa kangennya ke sang istri benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Larry lalu menulis, I love you Rachel, pakai ranting di atas pasir. Dia bertekad setelah pulang nanti, dia bakal ngelakuin banyak hal seru bareng istrinya. Dulu, hidup mereka terbilang cukup monoton. Tiap akhir pekan di rumah, Larry malah asik main internet dan ngobrol sama orang online. Istrinya dicuekin dan makin ngerasa bosan, jadi Larry janji pengen berubah. Hari ke-52, Nicole yang kasihan lagi, sibuk menggergaji pohon, that all. Hari ke-52, kasihan banget si Nicole lagi sibuk menggergaji pohon. Dia cuma punya satu jaring yang bisa ngasih asupan daging ikan yang stabil. Ujung-ujungnya malah dicuri dan dimakan sama anjing laut. Sekarang ikan salmon udah makin langka. Nicole udah lumayan lama nggak makan ikan nih bro. Dulu sih dia punya banyak banget stok daging ikan. Tapi dia nggak ngerti cara nyimpennya. Satu ikan salmon gede habis dimakan dalam sehari. Malahan dia pernah ngelepasin satu ekor lagi. Sekarang giliran nggak dapet ikan, baru kerasa menderitanya. Tapi untungnya Nicole paham banget soal tanaman liar. Dia bisa bertahan hidup dengan makan rumput-rumputan atau semacamnya, tapi pas dia sampai di tempat nyari makan, pemandangannya udah layu dan mati semua. Cuaca makin dingin dan jumlah tanaman yang bisa dimakan juga makin menyusut tajam. Nicole bilang, aku bisa makan apa aja. Masalahnya, di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Setelah itu, di bukit belakang, Nicole akhirnya nemu satu buah beri. Lalu dia pakai rumput ekor kuda buat ngebersihin giginya. Hari ke-53 cuaca hari ini benar-benar parah. Di luar badai angin campur hujan lebat, dinginnya nusuk tulang. Tadinya David mau pergi ke pantai buat nyari makanan. Tapi karena terlalu dingin, dia terpaksa balik lagi ke camp. Dia cuma bisa sembunyi di sleeping bag buat cari kehangatan, lalu pakai sarung tangannya. Dia hati-hati banget dan sangat jaga kondisi tubuhnya. Masuk sore hari, langit malah mulai nurunin hujan es. Suaranya berisik banget, dan ada beberapa yang sampai kena kepala David. Hujan esnya turun lebih lebat dan padat daripada hujan air. Untungnya, shelter mereka semua cukup kuat, kalau enggak, habislah mereka. 4-7 GI cuaca di luar makin ekstrim, makin gampang bikin mental peserta down dan nyerah. Ini ngasih dampak psikologis yang negatif banget buat mereka. Sekarang David juga mulai kangen berat sama anak-anaknya. Buat ngalihin rasa kangennya, David harus cari kesibukan. David nemuin sedikit getah pohon. Getah itu ditaruh di dalam cangkang kerang, terus dipanaskan sampai meleleh. Lalu dia masukin serpihan kayu cedar dan diaduk rata. Ini bakal jadi lem getah yang super ampuh buat bahan penyala api. Jenius jam 2 siang, Larry masih rebahan di dalam sleeping bag-nya. Sekarang dia hampir ngabisin waktunya seharian cuma buat tidur. Nggak mau keluar dan emang dia nggak ada kerjaan juga. Satu-satunya kabar baik hari ini adalah perangkap tikusnya kena lagi bro. Di bawah batu itu ada tikus gepeng yang udah kayak keripik. Sekarang nangkep tikus buat Larry tuh.
Udah nggak ada tantangannya sama sekali, terlalu gampang duduk di atas pohon dan mengeluh ke langit. Berapa lama lagi aku harus bertahan di neraka ini? Di sisi lain, Nicole ngecek jaring ikannya lagi. Dan hasilnya zonk, nggak ada satu ikan pun. Dia cuma bisa mungutin siput laut buat dimakan. Dulu Nicole bisa makan satu ikan penuh tiap hari. Sekarang siput laut sekecil ini nyelip di gigi aja nggak kerasa. Nicole bener-bener makin kurus parah. Hari ke-57, Nicole memutuskan buat tap out dari kompetisi. Selain karena kelaparan, alasan utamanya adalah kangen banget sama keluarganya. Wajar sih, dia udah ninggalin rumah selama 2 bulan. Menurutku, Nicole ini tipe peserta yang santai dan nggak ambisius. Dia datang murni buat nikmatin pengalaman hidup di alam liar. Kalau cuma buat nyari pengalaman, Nicole jelas udah sukses besar. Dia berhasil nangkap ikan besar dan ngerasain pertemuan jarak dekat sama beruang hitam dan anjing laut untuk pertama kalinya. Ini semua adalah pengalaman hidup yang paling berharga buat dia. Di tempat lain, Jose lagi duduk di shelternya sambil curhat. Coba kalau aku ada di season pertama, hari ini pasti aku udah jadi juaranya. Iya bener, juara di season pertama, menang di hari ke-56. Tapi ini season Boon kedua, bro. Kompetisi ini pasti bakal berlanjut lebih lama lagi. Mikirin itu juga nggak ada gunanya. Mending naik perahu buatannya dan lanjut berburu makanan. Tapi makanan beneran susah banget didapat sekarang. Jose udah kerja keras seharian tanpa hasil. Dan sekarang dia duduk di pinggir pantai. Nontonin berang-berang laut asyik main-main di air. Hewan kecil itu kelihatan santuy abis, rebahan dengan nyaman di laut lepas. Dan Tapola of Jose nyentuh rambutnya yang udah acak-acakan. Dalam hatinya dia mikir, kalau aku menang, aku juga bisa santuy kayak gitu. Nanti aku bakal bawa istriku liburan ke sini, tapi kapan penderitaan ini bakal berakhir? Sebenarnya, masih ada berapa peserta yang masih bertahan di luar sana? Jam 1 siang, David nyulap paku panjang jadi pisau belati kecil. Kreatif banget dia pakai alat itu buat nyongkel siput laut yang nempel kuat di batu. Mental David emang juara. Dia selalu bisa jaga ketenangannya. Tiap hari kelar beres-beres camp, dia langsung mancing atau nyari kepiting. Dan hari ini David sukses narik ikan gede yang cantik banget. Dia senang bukan main semenjak dia nyerah pakai jaring. Ini adalah ikan paling gede yang pernah dia pancing epic. Hoki banget hari ini, total dia dapat 2 ekor ikan. Nanti malam dia bisa makan enak dan tidur nyenyak nih. Beralih ke Larry yang lagi duduk di dalam shelternya. Dengerin suara rintik hujan di luar. Hatinya kerasa sedikit lebih tenang. Suara hujan itu emang healing banget. Bisa bikin pikiran rileks. Jauh lebih mending daripada dengerin suara ombak. Karena suara lautan di sini tuh kayak selalu marah dan mengaum. Larry keluar dari shelter buat ngecek perangkapnya. Batunya emang jatuh lagi, tapi di bawahnya zone, enggak ada apa-apa. Apa tikus-tikus sialan ini udah makin pinter. Enggak ada makanan sama sekali di perangkap. Larry tuh pergi ngecek jaring dan hasilnya juga sama, nihil. Sekarang Larry cuman makan 20 ekor siput laut per hari. Saking tipisnya stok, dia nggak punya sisa buat dijadiin umpan mancing. Makanya dia mutusin buat berhenti mancing. Dan jadiin siput laut sebagai makanan pokok buat bertahan hidup. Tapi seberapa banyak sih daging siput itu? Larry bener-bener udah ngelakuin semua yang dia bisa. Di tempat kayak gini, udah nggak ada cara lain lagi buat dapat makanan tambahan. Murni adu ketahanan fisik, Larry menatap kamera dengan tatapan kosong. Pikirannya terus-menerus terbayang satu hal, yaitu saat dirinya menekan tombol mundur, lalu keluar untuk makan besar. Makan burger, ayam goreng, pizza. Pikirannya benar-benar kacau. Berada dalam tekanan seperti ini setiap hari wajar kalau orang cepat stres. Demi segera melunasi cicilan rumah dan mengajak istrinya liburan ke luar negeri, Larry sangat menginginkan hadiah uang itu. Larry berteriak marah ke langit sampai membuat burung-burung laut beterbangan. Dia sadar, mungkin dia tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa sudah berjuang keras dan berbuat sangat cukup. Fisik dan mentalnya hampir menyentuh batas benar-benar menyiksa. Tapi Larry selalu merasa bersalah pada keluarga. Dia tak ingin mengecewakan istri dan anaknya. Beban berat ini benar-benar menghantam mental Larry. Ini adalah kompetisi yang adil. Semua peserta butuh uang hadiah itu. Larry bahkan sampai memohon pada Tuhan agar hujan ikan turun dari langit untuk dia makan. Ide yang tidak masuk akal, tapi ini menunjukkan betapa besarnya ambisi Larry untuk menang. Tuhan, tolong bantu aku. Hari ke-58 pukul 7 pagi, David tertidur sambil duduk di pinggir sungai. Dia mendapat mimpi yang unik, memimpikan anak-anak suku pedalaman yang datang mengajarinya cara menombak ikan. Saat terbangun, yang membuat David kecewa bukanlah ketiadaan ikan, melainkan hilangnya anak-anak yang ceria itu. Bertahan sendirian di alam liar, hal yang paling menyiksa adalah
Kalian tidak bisa setiap saat membagikan cerita. Kesepian jangka panjang bisa memicu depresi dan meningkatkan risiko bunuh diri hingga 26%. Menurutku, bahkan orang yang paling suka menyendiri sekalipun akan ketakutan menghadapi sepinya alam liar yang tak berpenghuni ini. Pukul 1 siang, setelah seharian dilanda kehancuran dan rasa putus asa, Larry akhirnya kembali tenang. Dia tak seharusnya terlalu membebani pikirannya pada kompetisi ini. Jangan terus berpikir sisa berapa hari lagi ini akan berakhir. Lakukan saja yang terpenting saat ini dan tetap positif. Hari ini, Larry memutuskan untuk membakar habis semua kayu yang ditimbunnya, lalu menghabisi sisa limpet dan siput laut demi memulihkan tenaganya. Setelah itu, barulah dia berpikir mau lanjut bertahan atau mundur dari game ini. Larry menghela napas panjang, hatinya kembali memantapkan tekad. Lagi pula, ngapain ikut kompetisi kalau cuma buat kelaparan dan diet ekstrem kan? Walaupun manusia punya batasan, tetapi Larry yakin dia masih punya sedikit sisa tenaga untuk memancing keluar energi yang lebih besar. Berjuang sedikit lagi, bertahan sebentar lagi. Di sisi lain, persediaan makanan Jose juga sudah habis total. Dia sekarang harus kembali ke atas perahunya untuk memancing. Tapi kali ini Jose kena masalah besar guys. Perahu yang susah payah dibuat Jose ini akhirnya terbalik juga di saat kelaparan parah dan kedinginan. Syukurlah tiap peserta diwajibkan memakai jaket pelampung sehingga aman dari bahaya nyawa untuk saat ini. Namun air dingin yang menusuk tulang itu berhasil meruntuhkan mental Jose. Dia tak mau lagi menyiksa dirinya. Jose mengambil telepon satelitnya dan memutuskan mundur dari kompetisi. Sebenarnya, Jose bisa saja kembali, ganti baju, dan menghangatkan diri di api unggun. Tapi pertahanan mentalnya sudah benar-benar hancur. Hari ke-6 pukul 8 pagi. Kini hanya tersisa 2 survivor terakhir, Larry dan David. Larry sudah turun 32 pon, tubuhnya terlihat sangat kurus sekarang. Meskipun begitu, Larry masih memikirkan cara untuk mencari makan, dia masih berencana menangkap burung. Larry merasa dirinya masih mampu bertahan beberapa minggu lagi. David jauh lebih tua dari Larry. Kalau secara fisik, David ini sebenarnya tak punya keunggulan. Tapi belakangan ini David berhasil panen banyak ikan dan kepiting tuh kan, baru juga dibilang. David sudah memancing satu lagi. Tapi saat lutut David terbentur, ikannya malah lepas dari kail. Untungnya dia jatuh di atas karang, tidak sampai masuk ke air. Ya, Paif walaupun lututnya sakit, tapi dia masih kuat berjalan. David ini orang yang sangat hati-hati, tapi siapa yang bisa memprediksi nasib sial? Sepertinya hari ini dia bakal kelaparan lagi. Terakhir, mari kita ulas sejenak perjalanan survival kedua peserta kita. Keduanya telah melewati begitu banyak penderitaan. Lokasi awal Larry sangat tidak strategis. Dikelilingi bebatuan dan puing-puing, membuatnya sulit melangkah. Tapi itu belum seberapa, sampai tikus-tikus itu muncul Dati. Larry yang kehabisan kesabaran bahkan sampai mengancam. Datu dia berjanji akan meledakkan tempat itu kalau tikus berani menggigit kantong tidurnya. Dat 17 di hari ke-17. Larry akhirnya memutuskan pindah lokasi, bergeser ke tepian yang lebih luas. Di sini, sumber daya alamnya lebih melimpah, memberikan Larry motivasi besar untuk terus berjuang. Meskipun tikus masih menghantui, tapi dengan perangkapnya, dia sukses dapat 2 tikus dalam semalam mantap, dat all, tapi dengan perangkapnya, dia sukses dapat 2 tikus dalam semalam mantap. Menangkap tikus jadi hiburan paling memuaskan buat Larry. Dat 41, tapi sering berjalannya waktu, Larry mulai terbebani oleh kesepian yang ekstrem dat ju. Setiap hari terasa linglung, dan dia terus menekan dirinya sendiri dengan beban berat. Setiap hari terasa linglung, dan dia terus menekan dirinya sendiri dengan beban berat. Tapi, karena tak mau mengecewakan istrinya, dia terus ngotot bertahan. Dan David, jujur aku nggak nyangka dia bakal bertahan sejauh ini. Awalnya, kupikir David ini tipe orang yang santai. Pas awal tiba, dia agak bingung. Setelah sebar jaring, dia cuma duduk nungguin jaringnya dapat ikan. Tapi siapa yang menyangka? Jaring ikan yang dia pasang belum menangkap 1 ikan pun dari hari pertama sampai sekarang. Datbat paling-paling cuma bisa menjaring beberapa gumpal rumput laut. Sejak awal David berpikir, tanpa jaring aku tidak akan bisa menangkap ikan. Makanya dia terus bertahan dengan cara itu untuk waktu yang lama. Di tengah jalan, jaringnya bahkan hancur berkali-kali. Sampai akhirnya dia mulai memakai pancingan, dat all, dan di hari terakhir berhasil memancing 6 ekor kepiting. Dat 07 meski menghadapi banyak banget kesulitan, Dat Jo
tapi David berhasil melewatinya selangkah demi selangkah. Dat 07, kehati-hatian adalah kunci David bisa bertahan sampai sejauh ini. Dat 00, kedua peserta ini bisa dibilang seimbang. Kedua peserta ini benar-benar seimbang, tinggal adu mental siapa yang lebih kuat. Jadi siapa juaranya? Tinggal adu mental siapa yang lebih kuat. Jadi siapa juaranya? Larry tap out dari kompetisi di hari ke-66. Mentalnya sudah benar-benar hancur. Berkali-kali dia menahan diri dan bertahan, tapi akhirnya sia-sia. Larry bilang, Pulau Vancouver benar-benar menamparku dengan keras. Itu menyadarkanku kalau aku tidak sekuat yang kubayangkan. Nah, sekarang David resmi menjadi juara akhirnya. Tim produksi datang untuk melakukan pemeriksaan medis pada David. Saat diwawancara, David sepertinya sudah menebak apa yang terjadi. Putrinya, Irene, diam-diam berjalan dari belakangnya. David berhasil menepati janjinya. Akhirnya dia tidak perlu lagi bilang tidak saat anak-anaknya ingin membeli sesuatu. David membesarkan 3 anak sendirian. Hadiah $500.000 ini akan membawa perubahan besar bagi keluarganya, Pulau Vancouver, bagi para peserta yang pernah berlomba di sini, benar-benar tempat yang sulit dilupakan. Setelah pulang, David mengganti mobilnya dengan yang baru. Setelah pulang, David mengganti mobilnya dengan yang baru. Lalu pulang dan memeluk anak-anaknya dengan erat. Oke, sampai di sini dulu rangkuman untuk season kedua ini. Saya Huang Ye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!